kira-kira chance-nya berapa persen sih untuk RRQ karena ini lagi jangan semua guys. 100. Kalau dari Kingdom sendiri ya, ngelihat mereka kan lagi down banget di minggu keempat belum ada kemenangan sama sekali. Minggu kelima berarti kekuatan dari RRQ harusnya pulih ya. Ini anak satu sini ke depan kamu. Priwe, ini anak-anak RRQ sudah lagi mau siap-siap match. Apa yang pengen kamu sampaikan buat mereka? Buat RRQ karena udah dapat baru dan semangat baru jadi salah 2-0 lawan Onyx. 2-0 lawan Onyx akankah terbukti? Dan karena tim-tim kayaknya udah mau datang, yuk kita kasih semangat dulu untuk RRQ. Let's go Kingdom! Mantap. Oke, dan ini lagi kedatangan dari kedua tim. Langsung aja kita lihat RRQ dan Onyx. Dan inilah dia kedatangan dari kedua tim yang akan beradu untuk menutup match hari ini. Raja dari segala raja, tim RRQ. Dan Raja membawa kejutan di minggu ini. Dengan istirahatnya Vial dan Arcadia yang sebelumnya mengisi coach dan analis untuk RRQ. Posisi mereka diisi oleh Bang Duk. Dan datang dengan penuh percaya diri dia, tim Onyx. Kini dalam misi mendapatkan 10 kali win streak beruntun. Onyx di season lalu sering mengganti-ganti line up, kini terlihat lebih solid dengan starting line up kemenangan mereka. Good Boy, Sunshine dan CW akan line up kemenangan ini akan kembali tampil di Royal Derby. Dan untuk RRQ, siapa yang akan dimainkan Bandung untuk Royal Derby jilid kedua? Apakah Lemon atau Banana? Ataukah Clay atau Rainbow? Siapa yang akan dimainkan? Bandung akan melawan pula Coach Yep dan Adi. Inilah pertarungan yang dinantikan Royal Derby jilid 2. Sambil makan ya. Generasi sudah siap untuk The Royal Derby. The Royal Derby Super Fan pun juga bikin seperti apa matchnya. Langsung kita lempar kepada analis kita. Cie, Royal Derby. Kebetulan dua tim ini mirip teman-teman. Lagi sama-sama streak. Cuma gak bakal aku jelasin lah siapa yang win streak, siapa yang lose streak. Kalian udah pada tahu. Kali ini kami nggak sendirian di analis segmen. Ada seseorang yang hadir dan luar biasa. Ini mungkin teman-teman ada yang dulu ingat, yang mungkin baru-baru juga mungkin belum kenal. Kami perkenalkan, ini dia Abed Ansel. Halo Profesor KB, gimana Halo. kabarnya? Kebalik Oh, dong. terbalik ya. Gimana Abed Ansel? Hero-nya udah nggak meta kebetulan. Aduh, hero sabernya udah out of meta ya. Out of meta. Oke, tapi kebetulan Abed Ansel ini kan hadir pas banget lagi. Waduh, menandakan bahwa memang bahwa ada beberapa topik yang akan kita bincangkan, terutama Onyx. Oke. Ini kan 9 win streak tanpa kalah sama sekali. Ini misi mereka nih ingin dapetin 17 win streak katanya. 17 win streak. 17, kalau bisa 17-0 katanya. Wow. Gak mau kalah sama sekali. Onyx pernah ada Abed Ansel, apa kira-kira nih yang membuat Onyx itu berbeda dengan tim lainnya? Jujur ya, kalau melihat Onyx season by season, mereka melihat kayak hitungannya dengan hadirnya Kyrie, mereka makin improve dan bahkan tentunya ya dengan hadiran MPL season 11 kita yang membuktikan bahwa sekarang sebenarnya buat mereka semakin lebih dan lebih di patchnya sekarang apapun atau season yang sekarang mereka Lapar. unstoppable dengan 9 kemenangan yang sudah mereka secure. Tapi ini Kita tentunya lapar. harus mereka ya lebih hati-hati juga walaupun berada di atas, tapi tentunya goncangan di atas bakal makin kenceng dan bakal mereka hadapi. Quotes yang luar biasa dari Abed Ansel ya. Semakin tinggi pohon berdiri tentu angin semakin kencang. Dan ini yang mungkin harus kita lihat juga nih, by highlight. Ada beberapa momen ketika kita mungkin menengok kali ya dari bagaimana Royal Derby pertemuan pertama ketika Kyrie ini membawakan Assassin Jungle. Sempat mungkin ada banyak yang meragukan bahwa Assassin Jungle ini masih meta atau tidak. Beberapa kali juga mungkin kita melihat bahwa memang ya
Ada beberapa tim juga yang membawakan Assassin Jungle. Namun, apakah memang ini adalah sebuah pengecualian atau standar ganda? Ketika kita melihat bahwa Nike yang memang bermain dengan Onyx ini lebih flawless ketika menggunakan Assassin ketimbang tim lain. Betul, karena ya ability atau kemampuan yang kita dulu itu sama Ayo itu bakal sudah dimaksimalkan sama teman-teman oleh Discord, bahkan terbukti yang tadi sempat dimainin sama KB sama untuk KB standar ganda yang itu bakal jadi kapabilitas yang membuat Ayo sejauh ini sudah sangat bersinar buat tim Onyx. Apalagi dengan follow up dan bahkan setup dari Kibo ya. Jadi kita tahu kenapa ya, semenjak kita ada yang namanya makro 6 dari patch terbaru, dimana sekarang rumput tuh udah gak kedengeran apa. Mau nanti Kufra ini ngecas pakai skill 1, ya kan kita gak kedengeran apa-apa. Retribution dipencet dimanapun gak kedengeran apa-apa. Dan ini yang mungkin alasan kali ya, kenapa Kibo ini lagi favorit banget dengan Kufra tipnya dia. Bahkan beberapa kali ya, kita kalau menyaksikan Onyx itu di second pick fase kedua mereka langsung amanin Kufra dan Melissa. Apakah kalau dari sudut pandang Aden Axel ya, Kufra yang semahal itu boleh saat ini? Jujur, aku ngeliat kemarin Onyx sama RRQ di leg pertama biar sepak terjang Boy dan dia main juga, apalagi di pattern sekarang yang tadi sempat di-mention juga semakin bersinar karena kemampuan dia punya surprise attack, apalagi satu momen yang bisa dia ciptakan itu bisa ngebalikin keadaan ataupun menciptakan momen buat jadi kemenangan oleh teman-teman dari tim Onyx. That's why ngelihat hero yang punya kapasitas kayak semacam Kufra atau kita itu harus dijual lebih banget dan sesuai dengan kemampuan yang kita Dan kalau kita tahu banget, siapa tahu dari pick off kita tahu aja mau Prato apa itu seperti yang satu secara permainan bahkan dari yang ikut jadi kita ngomong kalau ada dari skillsnya dulu dua permainan play dan juga yang kita tahu sendiri kalau play ini kan dan berkaitan sama poin dia juga main di Hydro Hydro kan kalau kadang sampai ada minusnya satu main dua dari Onyx ya bilang memang jadi dominasi hero itu ya bahkan kita tahu Onyx main dia sempat main dua roman dan berhasil ternyata apakah memang perbedaan ini selalu kalau kita membuat mungkin ada yang pemain dari teman-teman atas itu membanggakan karena waktu dari bahan individual memang untuk main dari tiap poin punya atas tapi memperlihatkan rivalitas sama dan tadi seperti itu saya mampunya di match yang sangat kuat itu ya tapi sekarang dengan kapasitas dia sudah bermain sebagai jungle coba berbagai macam dia juga itu yang bakal jauh berbeda antara kita memang saya seberapa besar di logo dia dan tentunya untuk memperhatikan komen tadi itu membuktikan bahwa saat salah satu player yang benar-benar bisa menguasai ini dengan orang sekaligus apa bikin tadi ini bukan apa kalau bawa masa lalu bawa sejarah ya lebih ke ya waktu itu bukan ketahuan tapi yang lagi sih tadi udah dimention juga dengan kapasitas hero ya ada agen baru agen baru yang kemarin mungkin akan memperkuat teman-teman di atas dalam waktu. Nah, kalau mau menggunakan terdahulu ya, kita tahu lah bagaimana mereka tabrak gaming kita waktu atau ini bersama dengan teman-teman dari apa? Nah, kita implementasi apa nih yang mau dibawakan oleh Bangku sebagai harapan dari apakah kita akan membawakan mereka lebih lama atau nanti kemudian akan memunculkan sebuah inovasi kepada
banyak yang akan melawan sebuah jalan Onyx. Yang pertama adalah tekan dari cewek soal early game di gold lane. Lalu memastikan bahwa Finn mendapatkan hero pick off-nya tadi Kaja, Franco salah satunya, dan Bang Duk melakukan outdraft terhadap Coach Yep dan juga Coach Adi. Yang dimana kita tahu sendiri Coach Adi ini adalah ex dari RRQ itu sendiri. Betul. Tapi kalau ngeliat dari key to victory-nya memang ini bisa jadi benar-benar kunci kemenangan karena yang kita lihat ya di leg yang pertama tekanan dari teman-teman head-to-head antara kedua belah bot laner dan cewek sama Skylar memang hitungannya sama-sama ditekan tapi cewek masih bisa dapetin space buat coba balikin keadaan tapi Skylar juga nggak menutup kemungkinan punya kesempatan buat ngebalikin lagi dan tadi sempat di-mention pick off ya dari VYN. Pick off. Karena kita sempat lihat juga dari VYN sempat dia main flanking buat coba ngasih surprise movement dan itu yang bakal jadi mahal banget. Dan barusan ada sebuah gerakan Adi kuat ya kan? Adi kuat yang dimana sedang berada di pucuk-pucuknya. Dan ini adalah key to victory untuk Onyx itu sendiri yaitu memenangkan kontes objektif terhadap Albert. Karena sebenarnya kita tahu mungkin penekanan kepada area jungle adalah poin terpenting juga bagi tim fight RRQ dan kontes hero nyaman Keyboy dan Skylar. Kalau Keyboy ya kita mungkin ngomongin Kufra lagi dan Kufra lagi. Skylar, wah ini yang menarik juga ya. Cloud-nya nih. Keyboy-nya lagi ngumpet di bush. Di bush, bersembunyi di bush. Coba ngelakuin setup. Iya. Nah ngomongin setup nih, Lolita kebetulan. Apakah nanti akan ada pertukaran ketika mungkin Skylar dikasih cloud-nya, lalu dikontes dengan Lolita yang kebetulan memang agak sedikit menjawab Blazing Duet tersebut. Oke, jadi tentunya bakal semakin menarik juga kalau kombinasi ya antara sisi Cloud dia punya Blazing Duet, Lolita punya Numinon Blast, bakal Shield sampai juga. punya kapabilitas dan maksimalin kemampuan mereka. Nah itu bakal jadi jawaban untuk hari ini. Oke, kalau begitu, satu pertanyaan singkat yang langsung dijawab oleh Abed Ansel. Wow, Siapa yang akan menang? Prediksi? 2-0, 2-1? prediksi ya. Ya, It's gonna be hard. To be honest, 2-1 sih. 2-1 untuk Cuman hasil aku masih belum tahu. pilih aja. Pilih aja. Pilih aja. Aku pilih Unik. Onyx. Onyx 2-1. Prediksi dari Abed Ansel. Kalau kata Abed Ansel, it's gonna be hard. Kira-kira akan seperti apa nih kalau di meja caster? Ranger Mas dan Momo-chan, silakan lead game pertama kita. Alright, terima kasih banyak Profesor KB dan juga Abed Ansel, Momo-chan. It's gonna be hard. Alright, it's gonna be hard. Berarti susah ya. Susah ya. Dan selamat datang kembali Abed Ansel ke MPL Arena. Mungkin sudah lama ya nggak lihat MPL Arena. Kayak agak sedikit kaku. Kenapa tadi? Tegang banget tampaknya. Tegang banget ya. Relax aja gitu loh. Biasanya kalau ngeliat Oji gitu di rumah. Tiap hari ketemu gue sama KB loh padahal di rumah. Kenapa dia takut? Tegang banget ya. Jadi biasanya takut tuh kalau ketemu Cornet. Gimana ya? Oke, selamat datang kembali tentunya untuk teman Mobile Legends dari Sabang sampai Merauke dan ini di pembukaan Ya. week yang kelima kita disuguhkan dengan adanya The Royal Derby. Antara tim RRQ dan juga tim Onyx. Tapi ini ada dua kondisi yang cukup berbeda. Di mana tim Onyx, pasukan dari Onyx mereka memiliki tren positif hingga ingin mendapatkan 10 kali win streak. Ya. Dan bahkan RRQ yang sekarang berada dalam posisi yang cukup kurang kondusif. Iya. 3 kali ditumbangkan dan bahkan pergantian dari sisi coachnya. Tapi tanpa berlama-lama, aku juga penasaran starting line up seperti apa yang akan dimainkan oleh kedua pasukan The Royal Derby kali ini, Momo-chan. Dengan yang kita tahu ya, perubahan dari sisi coach untuk RRQ, mereka masih membawa Clay dan juga Finn. Tidak akan ada Rainbow yang bermain, namun Lemon kembali ke arah posisi EXP lane. Skylar dan juga Albert sangat berkuat line-up dari RRQ. Kita ada di Onyx, kita tahu dengan line-up yang benar-benar masih strong banget untuk Onyx sendiri. Karena mereka belum tumbang di satu match pun, dan bahkan mereka mau ingin mendapatkan 10 kemenangan win streak mereka. Mereka mencari 10 kemenangan win streak dan mereka Ngeri banget. Udah jadi sejarah deh itu. Hampir 10 kali WS lu. lagi. Tim Onyx. Onyx yang terlihat begitu gemilang
di season yang ke-11 kali ini belum kalah satu match pun dan bahkan Gila. masih dalam keadaan Ini sih lagi win kuat streak. banget ini. Apakah win streak ke-10 Gue mereka yakin akan dia didapatkan bisa di minggu pembuka masuk kita ini. di minggu yang kelima, atau justru Yang sang raja five yang lagi terpuruk pasti nantinya masuk dia nanti. bakal membalaskan dendamnya. Oke, dan mari kita sambut Udah ini dia dua kali, penantangnya. Raja dari segala raja, Tim RRQ. RRQ dengan membawa Lemon kembali ke arah posisi EXP lane. Tentunya RRQ mereka harus mencari dan mengganti 3 kali kekalahan di minggu lalu. Dan tentunya dengan mengubah adanya coach yang baru datang, Alright. Siapa? Bang Duk. Kita lihat kali ini Bang Duk. apakah Bang Duk Bang Duk, pas udah berubah nama udah bukan nasi uduk akan Iya. masuk dengan gaya yang berbeda atau akan stay cool? coba Kita lihat ya. ya. Atau Bentar, masih main penasaran. ini. Bang Duk. Masih Bentar. dengan bukunya. Bukan. Bang Duk, stay cool banget. Biasanya. Oh, udah serius. Serius. Lihat bahkan dari tim Onyx pun. Ucapkan selamat datang kepada Bang Duk. Bang Duk. Ini Bang Duk kayaknya serius banget ya pakai buku hitam. Padahal gua nunggu buku yang aneh-aneh. Tapi ya, pertama-tama kita ucapkan selamat datang kembali untuk Bang Duk di MPL Arena. Mungkin kangen ya. Udah lama, biasa jadi guest doang. Tapi apakah kali ini ingat, Romo-chan, Royal Derby, El Clasico, itu 2 match yang bukan tentang menang doang, bukan tentang poin, tapi tentang pride. Betul. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang paling kuat, dan kita tahu posisi RRQ yang berada di posisi kedua sempat digeser oleh kemenangan dari Geekslate tadi pagi dengan kemenangan 2-0-nya atas Evolve Legends. Dan kalau kita ngeliat dari most epic dan best heroes-nya, kita tahu dari RRQ Geekslate juga kuat banget ya. benar-benar memantapkan posisi dari mid, di mana ini Clay kuat dengan Marsennya dan Fredrin yang sering juga di-pick oleh Albert. Namun tentunya kita tahu dari sisi lawan dari RRQ sendiri, kita masih ngebuang dengan adanya Wang dan juga Ben. Dan bahkan kalau dari seorang Skylar ini udah mulai di respect Ben sih. Jadi apalagi bertemu dengan cewek ya, yang dimana minggu lalu kita ngeliat cewek ngambil 2 kali call dari seorang Skylar. Dan itu juga diperbincangkan kan di dalam bench para Kensukan. Misalnya selama konsep yang ngedraft, selama konsep yang memimpin pasukan Onyx untuk draft stage, itu Skylar nggak bakal dikasih call sama sekali. Dan kalau mereka melepas call sekalipun akan diambil oleh para pasukan Onyx. Dan sekarang satu hal yang aku suka dari Nasi Uduk, dari zaman dulu pas dia berada di tim sebelumnya, Nasi Uduk, Bang Duk ini paling seneng kasih hero favorit para anak-anaknya. Hero kuat yang Hero power anak-anak itu dikasih semua sama dia, dan bahkan kadang suka ada pick-pick yang cukup unik yang mungkin akan bisa keluar kali ini. Dan mungkin kita penasaran sama Bang Duk, dan juga buat kalian teman, ini kita tahu ya, aku sempat berbicara sama Momocan sebelumnya. Kalau misalnya Iya. ini Onyx Kairi masih menjadi most world play, tapi untuk data statistik ini kan sudah berada di posisi yang kedua. Iya, dengan retribution di on point tentunya. Karena di peringkat ketiga, sama Ngeri. 30 tapi ya. Betul. Tapi kita lihat ya, Kairi benar-benar menjadi pemain yang selalu konsisten. Aku bisa bilang bahkan dari season sebelumnya sampai sekarang ini, dia selalu menjadi pemain yang bahkan retribution ini masih on point. Ya, berarti yang kita obrolkan tadi sebelumnya, kalau tas ini harus diperhatikan. Itu benar. Karena retribusinya itu masuk sampai di data ya terbukti dia nomor 2. Kairi masih berada di nomor 1. Vincent harus tergeser. Karena data 30, tas 30. Karena Vincent berarti ini di depan. datanya belum diupdate dengan Belum. info yang tadi ya. Ini dia lama. Dan tentunya kita juga sudah kedatangan dari para PA Onyx. Set. Cantik-cantik pisan. Wow, dan tentunya Sonic dan juga ada Kingdom sudah memenuhi FPL Arena. Apa tuh? Gak usah. Jago banget. Kuat, 5 HP sans tuh. 5 HP trans. Wah, ini para Kingdom juga udah siap untuk melawan para pasukan dari arah Sang Raja, dikawal sama
sebelum menuju ke Royal Derby. Pertarungan tanpa henti untuk kedua belah raja. Kita panaskan dulu. Ini takut. Takut apa? Suara Anda dulu. Ini untuk udah panjang. Nggak apa-apa lah. Ini dia menuju ke arah Royal Derby. Match ketiga penutup hari ini. Damien pertama. RRQ amankan persik mereka terlebih dahulu. Jadi otomatis Onyx dengan Dragon seperti biasa kan membongkar lawan-lawan RRQ. Hanya satu kali serangan ratio yang langsung dibuat. Tapi meskipun seperti ini biasanya kalau dia di posisi dari Onyx kita mau yang dia dapatkan dia akan melakukan seorang shot yang tapi ternyata diambil pertama. Gila. Yang itu seperti yang aku bilang, Baktuk ini orang yang paling suka ngasih hero-hero favorit anak-anak. Hero counter dari Skylar. Walaupun kalau soal ngomongin data, kita masih lihat terpukul sangat kuat Faramis secara Valentina dan bisa di counter. Tapi untung masih ada Park ya. Tapi terlihat ya dari kedua god laner yang selalu mencoba untuk memperhatikan crowd kali ini. RRQ mereka melihat dan gitu langsung mengamankan performa Skylar yang dimana head to headnya juga kita lihat sebenarnya nggak terlalu counter dari jauh dari kedua belah god laner ini. Ya. Memang terlihat ada beberapa faktor yang Skylar lebih unggul dari segi berat badan dengan juga objektif. Dia Namun sudah putus ya. yes, karena kita ngeliat juga sebenarnya potensi dari Skylar ketika mau coba untuk melakukan dia kalau kemarin udah dapatkan Oke, pertama, ini mungkin kita bakal melihat kalau Faramis itu secara tidak langsung dikasih dari Onyx menuju ke arah sebenarnya. Dengan adanya kuda yang sangat cepat dari Paris ya, ada Arrow juga dia punya cross control dan yang cukup berbahaya adalah kalau Arrow itu bisa menggeser beberapa triple Skylar. Kita mungkin sudah mulai mampu meragukan apakah ada kombinasi dari sekarang yang akan jadi perbedaan mungkin tanpa ada jangka. Dua-duanya masih belum terdeteksi. Dan Clay yang ambil mid lane-nya, Clay yang ambil hero-nya mungkin akan ditutup habis-habisan membuat dan good. No Faramis from this time. Iya. Oh, I like this game. ini Aku suka game ini. saya butuh buat jatuh bukan seorang Kairi yang kita tahu ini sering banget defense oleh tim yang bersama Onyx. Aku berharap Kairi udah gunain Hayabusa powernya dia. Aku berharap juga Albert gunain Link powernya dia juga. Jadi yang asli bersama itu Jadi aku pengen aja. pengen ngeliat juga powernya mereka ya. Ini kayak mereka berdua itu dua player yang mekaniknya tinggi. Kayak the art of big fight. Itu kenapa bisa keluar? Atau kan panik gitu. Itu tentunya tidak mau diri sama kecil deh ya. Sekarang tercoba Ya, langsung dibuat. Kan hari ini orang mereka juga sebenarnya punya potensi kalau mereka mau berbuat sama diri dan yang kemungkinan besar mereka tidak akan nge-ban Lancer. Beberapa belakangan dari data yang terjadi di BFK pada metodologi KB di Dewi baik aja tuh nggak bisa KB di Dewi dulu. apa BMKG desa. Itu seperti masih kurang maksimal ya. Walaupun kedua kok final pertama itu luar biasa, tapi kebetulan sekarang ini juga belum bisa. Kita tahu dari Ini berbanding dengan data. Gitu, berbanding dengan data yang mana data dari Alpha adalah masih kurang performa gitu. Kalau mau bisa ini, mereka hampir sulit banget. atau Oke, I am back. I am back. I am back. dan kita tahu dari main rotasi antara gue dan Jepang membuat orang bisa melihat dulu kabarnya sebenarnya dia memang mulai on tapi kita tahu cewek sebenarnya masih banyak Batuk semangat, jangan kasih
mungkin bisa menangani Beatrice, cuma balik lagi dia dipegang banget apa. Aku setuju sih. Dan mungkin Kufra ya bisa diamankan oleh RRQ. Alasan kayak bisa juga soalnya. Betul sih. Bisa kita lihat tentunya. Tapi Pakito Pakai ternyata. itu. It's okay. Sebenarnya juga not bad karena kita tahu Pakito konsisten untuk dari segi invite. Siapapun yang menang tetap juara Indo. Tapi ya memang berharapnya limit Iya. aja. Ya, kalau pakai itu Betul. kan keputusan dari Bang Dul. Nah, soalnya aku tuh kalau ngeliat Hayabusa Kairi tuh different banget. Aku suka Kairi pakai Hayabusa tuh pakai nontonin dia tuh pakai Hayabusa. Gila. Betul bang. Pemain yang hatam banget ya biasanya. Kayak menurut aku kalau Hayabusa itu sama Albert mungkin Hayabusa dari Kairi. Tapi kalau Link aku tidak. Iya. Jadi masing-masing Punya powernya. Yes. punya power masing-masing. Sekarang kalau di posisi dari Onyx mungkin kalau mereka mau fight bisa mereka itu hero-hero yang ngomong ke over juga sustain. Unik Kufranya dari mana? Ini seperti terjadi ketika aku menggunakan Kufra. Kalau misalnya Kufranya masuk atau loncat ke dalam ngomongnya, Kufranya ini akan dimakan ngomongnya. Oke. Dan ini dia dimana audience prediction berada di posisi 58% dan 88 untuk para pasukan dari Onyx. RRQ Kingdom mereka masih solid walaupun dalam tren yang kurang kondusif. Mereka memvoting di atas Sonic yang bahkan sekarang berada di dalam tren positif Momocan. Oke. Dan bahkan kita lihat teriakan dari Sonic sudah luar biasa pecah. The Royal Derby Legend kedua. It's you. Apakah Siapa nih? kali ini pertempuran raja? Gue sih megang Dengan Onyx. datangnya pasukan baru Onyx. mampu Onyx lagi. memasakkan dominasi Onyx atau bahkan Onyx. Onyx Si Onyx mah. masih berada di atas langit. Dan Piala Arena pada tepuk tangannya. Let's go to the land Ibunya of sih down. ini bagus Match banget. yang begitu penting untuk kedua Iya, belah iya, tim iya. karena Onyx tentunya mereka masih mau meneruskan win streak mereka dan RRQ mereka harus keluar dari jeratan listrik di minggu sebelumnya. Betul sekali. Saat adanya posisi dari Hayabusa sama-sama farming. Tapi di sini Iboy mencoba untuk melakukan sedikit distraksi di Aris dan tadi seorang Albert. Ya, dan posisi dari Clay tadi juga nggak bisa ngebayangkan juga berjangkut karena memang sudah diusir terlebih dahulu oleh seorang Insan. Jadi kalkulasi dari Onyx untuk nge-pressure di area-areanya. Dan teman-teman jangan lupa untuk menunggu menanti limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11. Teman-teman bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Alright, Power Hero Suns dengan adanya Farsha Dermir lane tentu ini akan menjadi sebuah kekhawatiran besar yang mulai berada di area ini. Karena rotasi dan satu akan bisa kemudian sudah di depan sana ada seorang champion dari mana berikan menuju ke backline. Albert gagal mengeksekusi permainan dari Mas Oli Nebak kedua dari para geser yang sedang bertugas milik ke arah Oli. Iya, dan Ambil jadi 1-2 perbuat di dalam bottom lane, tapi kalau kita bisa lihat ada banyak banget para pemain timnas yang sedang bertanding hari ini, ya kan? Tentunya biar full play Lemon akan dia menjamin dengan pasti sampai ini sudah aku bilang Lemon harusnya khawatir karena Suns ini akan terus melakukan rotasi berbicara top lane apapun yang terjadi apalagi Oni juga sebenarnya malah dengan boots yang kita tahu itu di area ini juga ada, tapi di area mid tentunya Finn masih tertahan dengan adanya kewajiban untuk melawan Finn yang cepat dan Suns tetap berada di area atas. Kali ini Legend belum melihat dari kedua tim Lemon belum bisa pakai hardlock sih Lemon ya. Kalau udah bisa pakai hardlock dia pasti pakai. memegang Turtle Flame tertinggi Kairi yang kalau bisa kita ibaratkan dia menjadi orang yang paling kuat dalam retribution di MPL Indonesia season yang ke-11 dengan data yang sudah terbukti. Ini akan membuat pasukan dari RRQ harusnya bisa berpikir dua kali sebelum mereka melakukan kontes terhadap seorang Kairi. Iya, tapi dengan adanya satu dua turtle flame yang sudah diamankan sekarang Albert tentunya harus berfokus ke kesehatan
Empat player yang berada di timnas dia. Gila, sakit. Albor kali ini mencoba untuk mendobrak partner timnas dia. Ada Kiboy dari Albor bisa terserahkan. Kairi di depan sana terserahkan. Tapi lihat Wih, kamera. Kairi. Aduh. Shadow kill. Albor to survive. Double Wah, mati. Gila, Kairi. Kairi nggak bisa bertahan lebih lama lagi. No for Shadow. Pasukan dari Onyx mengejar. Tapi dia masih bisa kill. Tidak untung sama sekali untuk Onyx. Tapi lihat double kill yang didapatkan oleh pasukan. Gila, ber. Dan dengan satu orang pemain yang tadi sempat terculik ya di area atas. Ini dari Kiboy dan kayak saja yang tidak. Karena kita sempat diminta kayaknya. Mungkin kalau begini. Ya, mereka juga sama 2 poin kill. Sama bus ya. Ini kalau tadi sampai ngalahin captain guys-nya Onyx, wah gila. Kenapa ya jadi banyak konten di TikTok itu? Pasti dah banyak konten di TikTok ya. Konten di TikTok. Pecah WS-nya nih sampai tadi. Itu lebih senang beratnya Onyx sih. Mungkin sih enggak sih pasal. Kalau mereka nggak aware sama Put ini bakal membuat para pasukan dari Arab. Karena ini agak sedikit berbeda ya dari Lamon dan juga Boots. Mungkin Lamon akan berfokus ngulik ke arah backline dari Onyx. Sans Iya, atau nyari satu cewek. pemain. Tapi kalau Boots dia bakal maju untuk nanganin pemain-pemain dari RRQ dan kasih space Oh, di ke depan Onyx. sana Kiboy mendapatkan seorang Finn. Tipat kembali terjadi, damage terlalu besar diberikan pada Russell mendapatkan 1 point kill. Ada Skylar dengan blessing duet yang mendapatkan Kiboy. Mencoba untuk mendapatkan stabilitas masih terlalu jauh menuju ke arah belakang. Pasukan dari RRQ mereka berhasil membalikkan kembali keadaan Finn. Ditukar dengan Kiboy dengan power yang cukup tinggi, membuat banyak banget soft skill yang telah keluar. Cewek tidak ada flicker kali ini, tapi Skylar progress attack. This is Kairi mencoba untuk melakukan sedikit blocking damage dan ternyata shadow kill sudah pasti menumbangkan Skylar. Langsung instant damage dan lihat betapa sabarnya dia bisa mengeluarkan trigger shadow kill dari seorang Kairi. Happy birthday for Skylar, benar-benar membuat seorang Skylar terkejut dan heran. Harus bisa lebih aware dengan adanya 1 buah boost yang dia miliki. Retribution dari Albert, tidak ada kontes Kairi karena sudah mendapatkan yang lebih mahal. Iya, dan ini kayaknya bakal jadi suatu momen yang cukup mahal untuk seorang Skylar. Gak bisa asal untuk nyebrang karena posisi dari Kairi juga tidak terlihat tadi di area Oke, mereka. boy, Devon Jasper fokus ke arah Serkumba. Protection kembali. Pasukan dari Onyx. Lihat sang Raja Langit mencoba untuk mendoakan seorang Alpha. Alpha ter-take down. 2 point kill yang diamankan secara instan membuat seorang Kairi masuk ke dalam memecahkan 1 buah inner turret dan dapetin Marco Buff. Ini benar-benar cuan for life untuk pasukan dari Onyx. Iya, dengan memanfaatkan divine judgment dari seorang Kiboy, tentunya tidak akan bisa di cancel. Dan Lemon yang tadi agak sedikit terlambat juga untuk memberikan backup di area mid-nya karena team fight yang benar-benar kasih space banget ke arah corong ceweknya. Ini ngebuat cewek
dan mendapatkan poin kill yang pertama. Lakukan satu buah HBD terhadap Skylar itu menjadi setitik kelemahan dari Aranki. Lihat Aranki langsung fall, dia langsung kekurangan 1000 gold, kekurangan dana. Bahkan di sisi sebaliknya Finn jangan sampai terulang kembali, karena aku melihat ketika Royal Derby terjadi, Kiboy pakai Kaja, Finn pakai Kufa, itu selalu dia nggak peduli. Finn di depan, Finn masuk, ditarik selatan aja. Iya, dan bahkan kalau kita melihat dari item in-game by Dunia Games-nya, di sini dari Sun sepertinya masih oke, baru saja juga dari Lightning Transcend dan juga dengan ada satu buah Clock of Destiny. Sementara dari Skylar udah jadi ke arah Demon Hunter Sword, jadi harusnya dia bisa untuk mengembangkan Boot dan bahkan Kiboy di area depannya. Sementara kita melihat cewek di sini masih unggul sedikit dibandingkan dengan seorang Skylar yang sudah tumbang satu kali. Dan goal defenses by UBS Goldnya sejauh ini masih dipegang oleh Onyx. Namun kita tahu tentunya dengan membawa game ini menuju ke arah mid to the late game, ini bisa jadi game siapa aja, karena Onyx mereka juga punya power late game-nya, mereka punya Sans, mereka punya cewek. Bahkan Boots tentunya tidak akan mudah untuk ditumbangkan nantinya. Blade of Despair udah ditemen dari Kairi bersama cewek udah memiliki Maleficon. Lihat tadinya Finn dari garis depan, Butas lagi akan mencoba didapatkan, tapi Finn masih memilih untuk mundur. Butas garis depan, Sans memberikan satu more point kill. Butas sempat dengan Kairi dengan shadow kill belum dikeluarkan begitu saja, menang semua damage yang diberikan oleh Lemon. Tiba-tiba datang membawa langsung poin diberikan oleh seorang Clay. Satu poin didapatkan, no Kairi, no power of retribution. Skylar ditukar Kairi. Momochan, menurut Momochan siapa yang lebih diuntungkan kali ini? Menurut aku sih ini masih lebih menguntungkan untuk dari segi RRQ, karena posisi dengan Lord yang muncul ini sebenarnya bisa untuk ngasih pressure dari RRQ ke arah Onyx. Aku coba untuk lebih mengambil kontrol dari area laning ya. Cuma memang agak sedikit juga rugi buat RRQ menurut aku, karena Skylar yang tumbang, dimana dia masih butuh item, apalagi dengan pasif yang harus dikumpulkan dari seorang Cloud ini tentunya akan terreset lagi, mau nggak mau dari Skylar harus mencari lagi. Oke, tapi Lord sudah mulai dicicil begitu oleh seorang Skylar dan juga Clay. Deden from Bogor, Kairi udah kembali lagi ke lane of dawn. Lemon masih coba bantu hantam dengan seorang Aaron tadi putus, tapi Ciboy membuka vision, mencari di mana keberadaan dari seorang Albert. Dia menjat menggunakan Rafa, tapi Kairi coming up, berhasil dapatkan oleh pasukan dari RRQ, memasang teamfight kembali. Belum ada blessing duet. Skylar memilih untuk mundur, mereka tidak mau teamfight aman, tapi Sans masih mau lebih dengan buruk. Ferdiansyahnya dia nggak berhasil untuk dapetin satu poin kill apapun. Dan buat kalian semua jangan lupa di match yang seru ini, setiap pembelian item dan voucher Mobile Legends pakai terkonsol di dunia game mendapatkan kuota 3. Menurutku dengan Lord sekarang yang berhasil diamankan oleh RRQ by Samsung. Oh my god, Tyler Red seperti juga harus Kiboy. Kiboy bakal coba di all in, tapi covering up dari seorang Sans luar biasa bagus, membuat seorang Finn dibalikan kembali keadaannya. Terbakar Finn yang harus menggunakan flickernya di posisi Kiboy yang tertekan. Cover yang sangat cepat dari Sans membuat Finn yang bahkan harus menggunakan flicker yang Momochan. Iya, dan kalau kita melihat item dari kedua bot lane-nya, Wind of Nature di tangan seorang Skylar, respect tentunya dengan keberadaan Boots yang tadi sempat ngeloncat juga. Yang kita tahu dengan potensi dari seorang Boots mampu untuk menculik ke arah seorang Skylar, langsung diamankan tentunya item Wind of Nature ini. Sementara dari cewek, karena dia udah punya Maleficon untuk menambah penetration dan bahkan dari physical damage yang kita tahu dari Blade of Despair ini tentunya akan memberikan damage tambahan untuk cewek. Dan sejauh ini dari cewek tentunya akan memegang players gold tertinggi by UBS Gold. Oh, Kairi! Surprise attack! Momen yang sangat tepat untuk Finn masuk ke dalam ketika Kairi menggunakan satu box shadow-nya. Kiboy terperangkap, double kill. The game was have kill from Clay. Membalikkan kembali kanan dan tapi pun versus everybody. With the fingers yang di arah belakang, satu bahkan gak memberikan tolong up. The Federal Race. Finn masih bisa immortality, but still survive. How strong Boots dan depannya. Albert gak akan melepaskan begitu saja. Tapi Momochan 1000 sayang dengan adanya satu Boots yang ditumbangkan, itu harus membuat Albert tershuttle di depan sana. Menurut aku ada baiknya melepaskan Boots, mendorong dari segi wave-nya untuk pasukan RRQ. Tapi Onyx lagi-lagi Kairi terperangkap. Momen yang sangat kurang tepat ketika Shadow disuruh sama Finn di sana. Karena bisa dibilang Finn, dia harus bisa dapetin momentum ini, atau enggak dia yang bakal ketarik sama Kiboy. Yes. Karena kita tahu ya, dua-dua dari romer ini menggunakan inisiasi. Jadi kalau misalnya inisiasinya agak sedikit terlambat, hilang momentum, tentunya itu bakalan jadi kerugian untuk timnya. Sementara Finn
berhasil mendapatkan target yang tepat, bahkan Kairi tumbang. Dan meskipun kita ngelihat tim fightnya agak sedikit berkepanjangan untuk Araki sendiri, di mana Albert juga berhasil untuk tumbang di tangan pemain-pemain Onyx. Wow, MPL Indonesia Season 11 new record 2000 assist untuk Deden from Bogor. Clay. Wow, 2000 assist bro. Ya, dia mainnya hero-hero high ground yang AOE-nya besar banget sih, Ji. Oke, tapi Lemon di sana terblokir damage sedikit demi sedikit, lumayan sakit. Harusnya udah diperhatikan. Walaupun dia punya immortality sekalipun, melihat adanya Lord yang sudah muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dengan adanya Lord yang sudah enhance, bisa sangat mendobrak pasukan siapapun yang benar-benar kehilangan Lord ini. Tapi bos, masuk terlalu dalam. Langsung ada Council Gaming mulai menghilang Keyboy, mencari di mana keberadaan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mencoba untuk mereka berpisah memocet. Mereka nggak mau jadi satu kesatuan dan berangkat di depan sana. Masih ada tim tambahan. Shutdown didapatkan, jebakan set. Gak bisa menutup tim adjustment hanya untuk seorang Skylar. Tapi di arah tengah, seorang Kairi berhasil memotong minion yang dimiliki dari pasukan dari RRQ. Iya, dan itu distraction yang baik dari seorang Kairi, namun masalahnya ceweknya udah tumbang terlebih dahulu, ditempel sama seorang Lemon dan masih memaksakan team fight kali ini. Oh, Lord Retribution diamankan Albert. Ini adalah momen yang cukup jarang di mana pasukan dari Onyx mereka kehilangan Lord 2 kali secara berturut-turut. Dari data statistik yang sudah kita lihat, Kairi pemegang Retribution dengan power Retribution terhadap Lord yang pertama. Tapi nampaknya di game kali ini itu tidak berlaku, Momocan. Iya, dengan kehilangan cewek, Onyx mereka agak sedikit ragu untuk melakukan team fight atau bahkan mungkin kontes ke area Lordnya, karena mereka tahu mereka nggak punya damage yang cukup. Dan kali ini, Lejanda pergi langsung direct. Following up Deden from Bogor. Damage terlalu sakit tapi Lemon fans everybody berada dengan cepat. Finn, lihat damage yang diterima dari seorang turret, membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Tapi Butters memberikan semua yang bisa diberikan. Tapi surprise attack from Kairi flanking. Kairi berhasil mendapatkan satu buah point kill. Albert Sakaratul Maut bakal coba dikejar. Tapi Deden from Bogor mencoba menghalangi pergerakan dari Kairi yang siap untuk menuju ke arah seorang Albert. Flicker pun harus digunakan. Lemon mau nggak mau diikhlaskan karena pasukan dari Raja harus runtuh di tim fight kali ini. Pasukan Raja Langit, mereka benar-benar men-set up counter yang dimiliki pasukan RRQ, Momocan. harusnya itu Lemon nggak tumbang sih menurutku. Karena mencoba untuk mengcover ke arah Albert ya tadi yang udah kelihatan low banget. Karena Albertnya coba untuk mau menumbangkan seorang Keyboy, namun Keyboy yang nggak tumbang, Albert sempat stuck di area jungle-nya, namun harus di cover karena Clay dan juga Lemon adalah garda terdepan yang terlihat tadi di area rivernya. Dan kalau kita melihat dari item in game, by Dunia Games saat ini cewek masih memegang gold lebih besar dibandingkan seorang Skylar yang dimana ceweknya udah tumbang satu kali. Udah terkena shutdown dan bahkan dengan Hunter Strike di tangan seorang cewek untuk penetration. Wind of Nature juga sudah diselesaikan oleh seorang cewek. Dan Skylar, dia masih ongoing ke satu item lagi nih. Aku kira itu Albert dia akan coba menuju ke arah satu item aja, damage sisanya tank, tapi ternyata dia memiliki arah hybrid. Cukup berani dengan adanya keputusan seperti ini. Tapi yang harus dia tahu adalah Kairi memiliki power damage yang sangat-sangat tinggi. Kairi benar-benar harus diperhatikan, dan Kairi pattern pergerakannya itu bahkan tidak terbaca. Di mana ada Kaja belum tentu ada Kairi, tapi di mana ada Kaja juga belum tentu ada Parsha. Yang harusnya notabene Kaja ini di following up oleh satu teammate yang bisa melakukan pick off cepat. Jadi RK emang harus dapetin info yang Infonya benar dulu. akurat banget sih, Ci. Mereka nggak boleh asal ngeculik mungkin ke arah Keyboy atau ke arah Boots-nya. Nah, tapi sedangkan dari Onyx, mereka pattern yang sangat bagus sekali membuat mereka itu tidak bisa didorong dari tiga lane berbeda. Ketika ada satu orang yang mencoba melakukan push atau split, itu bisa dimakan sama Kairi. Dan bahkan Boots sekarang berada di garis depan, dia punya anti sisi. Dia punya banyak banget sisi juga untuk membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari RRQ. Jadi mungkin permain 4-1 atau bahkan 3-2 ini bisa menjadi jawaban. Tapi lihat Keyboy, Blazing Blade dikeluarkan, Push menjadi pilihan utama, bahkan digoceng begitu saja. Immortal pecah, satu buah poin kill didapatkan, tepakan 2. Deden from Bogor, dia masih bertahan dari Kairi. Lopar bomba, Hayabusa mencoba untuk memaksa, dan di sana Kairi akan coba di take down. 3 hilang. Ini bencana untuk para pasukan dari Onyx karena mereka
kehilangan 3 pemainnya. Gak ada quad shadow, udah gak ada shadow kill, dan bahkan energinya juga gak cukup dari seorang Kairi. Ketika dia harus lari dari kejar 4 pemain RRQ, Lemon pun sudah menunggu di area bawah. Luar biasa. Skylar, tadi bagus banget, dia tahu posisi dia kejebak tuh di area jungle-nya. Dia langsung buka satu buah Blazing Duet. Jadi dia udah ngepuk duluan pemain-pemain dari Onyx, baru dia battle mirror image. Karena dia mau di defend judgment, Iya. dia mau ditarik Momochan di sana. Benar-benar, jadi dia buka dulu, sembari dia tahu nih ada Keyboy di area depannya. Jadi daripada dia di defend judgment dulu, dia poke dulu Keyboy-nya. Biar akhirnya Keyboy-nya nggak berhasil untuk narik ke arah dia. Oke, masalahnya kali ini posisi dari pasukan dari Onyx, mereka akan tertinggal dengan 3000 gold dan no feather extract untuk seorang Suns harusnya. Tapi kalau dia punya purple buff, bisa cukup sih. Bisa cukup harusnya, bisa cukup dari feather extract-nya udah ada lagi setelah Lord-nya datang ke arah base. Kenapa? Karena clear di arah top lane tuh nggak dilakukan sama pasukan RRQ. Jadi sekarang Suns sudah punya feather extract lagi untuk melakukan defensif di arah top lane. Berhasil mencoba mendapatkan Arlord. Tidak mau terlalu terburu-buru. Base sudah menjadi pilihan utama. Satu immortality pecah tapi pasukan pada pasukan Onyx mencoba masuk ke dalam pertahanan RRQ terlalu kuat. Langsung ada kena konsek melunaskan 1 poin kill untuk Arlord. Dia bisa bertahan kembali. Keyboy still survive. Suns masih punya 1 buah defensive high ground kali ini Momochan. Tipis banget tuh Keyboy. Dan untungnya dia masih sempat untuk nginjek ke area base-nya. Kalau nggak itu bakalan beda cerita Keyboy. Mungkin aja bisa take down. Tipis banget, itu pixel banget dari Keyboy. Itu benar-benar udah sampai sedikit lagi dan pasukan RRQ memiliki 3.900 gold. Kairi gak bisa masuk dan mendapatkan purple buff-nya. Hayabusa depending on purple buff dan kali ini Kairi harus mengakui kalau dia pincang di game yang pertama. Iya. Tidak ada purple buff, Hayabusa tidak mungkin maksimal. Dan real time win probability masih dipegang oleh RRQ dengan dominasi 69% kali ini untuk RRQ. Ingat, Onyx adalah salah satu tim yang sangat disiplin yang bisa membalikkan keadaan walaupun musuhnya sedang unggul berapapun goldnya. Dan itu yang harus diperhatikan. Dan Onyx sekarang sedang mencari celah. That's why dia mencoba untuk berpencar kembali, mencari di mana pattern yang bisa didapatkan. Tapi di sana terlihat ada Keyboy mencoba di all in. Kairi di garis belakang, Suns terdeteksi posisinya. Lemon mengejar dimanapun Suns berada, mencoba ditunggangi, tapi Suns memilih kabur dengan Ferry-nya. Sedangkan Boots ada baiknya. Skylar mundur memang karena Boots too strong. Kita harus akui. Strong lane from Onyx ada di Boots. Strong lane dia ada di EXP lane-nya. Dan bahkan itu sampai ngebuat Finn-nya bikin ke arah anti-Quidas juga karena dia tahu damage dari cewek ini udah mulai berasa di menit ke-20 kali ini. Dan bahkan Kairi, dia hanya masuk sebagai eksekutor aja sebenarnya untuk ngebuka shadow kill ke arah pemain dari Araki yang udah kelihatan low. Oke, Finn mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Keyboy. Belum ada defense adjustment, mereka masih menahan dengan sungguh maksimal pasukan dari Onyx. Sang Raja Langit tidak ingin menyelesaikan game ini dengan cukup cepat. Dia akan bawa game ini ke arah late game. Ini dia. This is it, the Royal Derby, Impel Arena. Mana tepuk tangannya? Ini dia, the Royal Derby. Tidak ada one-sided game. Lihat permainan sampai 21 menit. Masih high, masih coba untuk memanaskan. Tapi pasukan dari Onyx, lihat Kairi. Almost. Sedangkan di top lane, defense judgment. Berikan seorang Lemon. Lemon masih bertahan. No feather extract. Split digunakan, tapi pasukan dari Onyx, mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi. No defense judgment. No feather extract. Sakit banget. Tempatkan damage yang harus diperkirakan oleh seorang Boots. Karena immortality sangat mahal. Di menit ke-21. Immortality hilang. Reward manipulation dibuka. Bahkan, apakah Kairi masih berani masuk ke dalam pasukan sang raja untuk mengadu retribution Momochan? Tapi masalah ini Lord yang udah mulai dipok oleh tim RRQ dan Lemon. Dia flicker ke arah depan. Dia cari Sasa di mana berada. Sasa almost tertekan, flicker pun bahkan digunakan. Tapi lihat Sas, Weton Trajan cannot save the day and shut down for Suns. Tapi pasukan dari Onyx, mereka harus siap siaga karena Skylar berhasil mencoba untuk mendobrak base-nya. Skylar ter-takedown ketika pasukan Onyx hampir pecah base-nya. Walaupun Skylar ter-takedown, tapi mereka tukar dengan Lord. Ya, sedikit split push yang dilakukan oleh Skylar tadi di area midnya sudah mulai terdeteksi oleh Kairi juga. Namun RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan Lord dan Clay. Wow, Clay, harusnya Clay masih punya Winter. Harusnya. Dalam kalkulasi aku belum lihat Clay itu memakai Winter Truncheon. Baru Harusnya. Sans aja ya tadi ya di area atas. Dan kali ini Lord sudah mulai berjalan.
ke area atas, masuk ke area base dari tim Onyx. Namun sayangnya memang Skylar yang sempat terculik tadi di area midnya disolo kill oleh seorang Kairi. Ini mau nggak mau RRQ mereka harus sedikit tarik ulur dengan adanya lord yang keempat. Oke, Walt yang sudah didapatkan oleh pasukan RRQ dengan 4.000 gold. Kali ini Momochan Boots masuk terlalu dalam menuju ke arah seorang Albert. Boots mencoba di following up. Finn standby on position tapi ada Keyboy di pecah di sound point. Finn immortality-nya pecah dan bahkan dihilangkan begitu saja dengan cukup cepat. Lemon berhasil menunggangi seorang Potas. Real world manipulation membuat pasukan dari Onyx udah tahu tidak ada high ground defensif untuk RRQ. Dan bahkan Lord keempat belum bisa membotakkan seluruh turret dari pasukan Onyx. Ya, dan kalau kita melihat dulu ya untuk item in-game. By dunia game yang sejauh ini sebenarnya di menit ke-24 ini kebanyakan dari playernya udah punya immortality, Winter juga di tangan seorang Sans. Tapi dari Clay nggak ngebikin ke arah Winter, lebih ke arah immortality. Mungkin ketika immortality pecah, baru dia akan beli ke arah Winter Truncheon. Namun dengan attack penetration dari Skylar di Malefic Roar yang baru aja menjadi last item untuk seorang Skylar, ini harusnya memberikan damage yang cukup. Tapi ingat, cewek juga punya Husk Claw. Itu yang baru aku mau bahas. Cewek, kalau misalnya kita bisa lihat, cewek ini belum dikasih kesempatan untuk memberikan tembakannya dengan maksimal. Deliver damage dari Onyx ini belum maksimal. Sedangkan perbandingan terbalik RRQ sudah maksimal banget dengan Skylar-nya berapa kali karena backline. Albert full power damage. Cewek belum dikasih power dan itu mungkin adalah winning condition yang RRQ pegang. Tapi menurut Gimana aku ya, caranya ceweknya ini gak gerak, Kairinya. Ketika mereka regroup, Momochan, Kairi gak punya damage yang maksimal. tapi menurut aku kalau misalnya sampai Finn loncat dengan Tyrant Revenge dan gak bisa dapetin target yang lebih apa ya, mungkin bisa dibilang target yang benar-benar bisa one straight push untuk RRQ ini akan mahal karena Finn gak punya immortality lagi. Dan kemungkinan dari Onyx untuk balikin keadaannya sekarang di late game ini 25 menit terbuka dengan lebar banget. Ya. Keyboy masih punya immortal, meskipun dia dipok sama Skylar, dia tumbang, immortalnya masih bisa membuat Keyboy setidaknya bertahan. Ini kemungkinan Onyx punya chance yang besar, jadi Finn harus bisa dapetin target yang pas karena Lemon akan sibuk ke area backline. Nah ini yang aku mau bahas. Lihat, padahal di keunggulan di tangan RRQ, tapi real time win probability-nya di tangan dari pasukan Onyx. Maka di depan sana real wall manipulation. Mencoba untuk mendapatkan satu, tapi Finn-nya tumpah. Di arah belakang Skylar, masih ada win of nature, immortality pecah. Kairi gak bisa play ke arah Blackline. Cewek terperangkap di depan sana. Satu more damage tambah dari Lemon. Menumbangkan kedua hilang. Ini bencana. Tim Onyx, mereka kehilangan 3 playernya bersama dengan Bolt. Tapi immortality masih bisa menyamakan multi sana, damage terlalu tinggi. 4 akan menjadi orang yang hilang begitu saja. Tapi ternyata Sans masih bertahan di depan pasukan dari RRQ. Fokus ke arah base, turret gak beli apapun yang terjadi. Lemon mencoba melakukan saling out. Ternyata ada Albert yang memberikan damage dari bottom lane. Base turret akan dipecahkan. Blazing Blood pun telah keluar. Tapi damage dari Sans terlalu sakit membuat Skylar harus menarik mundur pasukannya. Mencoba untuk bertahan, pasukan Onyx can't do it. Tapi nampaknya kali ini Kairi Albert tertikam. RRQ berhasil mengamankan game yang pertama. Finn memang tumbang, tapi di sisi lain cewek pun hilang sehingga membuat Onyx tentunya mereka rugi besar banget karena mereka nggak punya damage dealer utama untuk menemukan pemain-pemain dari RRQ. Dan ketika Finn tumbang, yang bisa menjadi garda terdepan hanyalah Albert. Dan ketika Skylar masuk dengan satu buah Blazing Duet, damage-nya masuk, cewek hilang, Onyx gak punya jaminan lagi untuk kembalikan keadaan ini. Dan RRQ berhasil untuk menutup di game yang pertama. Alright, RRQ berhasil mendapatkan game yang pertama, tapi kita tahu history dari Onyx juga harus diperhatikan dengan adanya banyak kemenangan mereka 2-1 Momochan. Dan game kedua harusnya RRQ lebih waspada lagi. Onyx dan RRQ adalah tim yang mungkin sering banget untuk mengeluarkan best of 3 series kita ya. Jadi kemungkinan 3 game akan bisa kita lihat juga di Royal Derby leg yang kedua. Namun RRQ mereka tahu ketika Finn jadi garda terdepan, kemungkinan besar dia akan ditarik dengan satu buah Divine Judgment dari seorang Keyboy. Dan langsung dicari trade yang lebih mahal dari Onyx, yaitu ketika ceweknya tumbang dan menjadi kondisi yang sangat amat menguntungkan untuk RRQ. Dan ini adalah kemenangan game pertama
dari Bang Duk yang baru saja menjadi coach dari tim RRQ. Dan apa yang akan dipersiapkan oleh Onyx nantinya di game yang kedua, kita akan membahas terlebih dahulu untuk game pertama kita yang akan dikupas lebih tuntas untuk analis kita. So, silakan Profesor KB. Bang Duk hadir, Onyx ketar-ketir. Dan itu yang terjadi di game yang pertama barusan, apalagi dengan banyaknya Finn moment. Kufra yang memang menjadi beberapa kali pick yang begitu powerful dari kubu RRQ inilah yang ternyata mampu untuk menangkap karena backline damage dealer, terutama ketika kita membahas bagaimana skenario permainan besarnya dari Onyx. Dengan Suns yang di zone out oleh Lemon, lalu bagaimana eksekusi yang begitu matang, apalagi Blazing Duet cover. Dan memang semenjak first pick Cloud inilah yang ternyata membukakan permainan yang luar biasa, atau bahkan terbilang tanda kutip cantik dari sang raja. Anyway, kalau kita ngomongin soal item, ada beberapa hal yang perlu kita hadirkan terlebih dahulu kalau ngomongin item management. Karena sudah mulai masuk ke menit 20 ke atas, sangat-sangat mungkin wajar kalau seandainya kita tidak melihat full item. Namun ada beberapa perubahan skenario item yang sempat terjadi, terutama dari kubu Onyx itu sendiri. Kalau ngomongin cewek, sempat dia mencoba untuk melakukan self defense dengan menggunakan Wind of Nature Immortality, tapi pada akhirnya dia tetap termakan oleh teman-teman dari RRQ. Kalau dari kubu RRQ-nya sendiri, Athena Shield menjadi item penyelamat bagi Clay, ditambah dengan satu buah Brute Force. Dan ini item manajemen yang sangat-sangat bijaksana sekali, karena kalau kita bandingkan dengan Suns yang dia memiliki full damage item dan hanya mengandalkan Winter Truncheon, tentu sangat sulit sekali untuk bertahan hidup, apalagi menerima serangan daripada Blazing Duet Skylar yang untuk sampai saat ini pun dia punya Athena Shield dan juga Immortality. Kalau dari segi item, memang di menit ke-26 seperti ini Immortality adalah item yang begitu wajib. Namun Albert, dia membawa lagi satu sosok jungler lama kita, Fighter, yang begitu luar biasa kuat dan dengan jabnya yang begitu pedas rasanya, apalagi semenjak patch terakhir dia di buff Pakito, yang dimana dia benar-benar menyiapkan banyak sekali item damage, sampai-sampai dia bikin Blade of Despair, ditambah dengan satu buah Bloodlust X Immortality penutupnya, dan kita sempat melihat bagaimana adanya Brute Force juga. Memang kalau ngomongin segi item, kita akan lebih berfokus sama bagaimana deliver damage yang begitu konsisten diberikan oleh teman-teman RRQ, ditambah dengan kalau dari statistik, mungkin kita akan melihat bagaimana skenario The Forgotten One yang akan dihadirkan oleh banyaknya assist yang ditimbulkan juga terutama oleh Finn. Finn moment yang sempat aku bilang dari awal tadi analis segmen, ini benar-benar menjadi skenario terbaik bagi RRQ. Karena kalau kita berbicara soal bagaimana Onyx dengan pola permainan yang defensif, mereka hanya mengandalkan satu pemain dan itu adalah Boots. Pola permainan dari Arlott di sini tentunya adalah melakukan counter initiate, namun Lemon sebagai sandbag selalu menghadirkan bagaimanapun caranya zoning terhadap para damage dealer milik Onyx. Sehingga tentunya Clay, Skylar, Albert akan lebih dipermudah untuk melakukan damage ketimbang Onyx itu sendiri yang zoning out. Kalau kita membahas dari segi Rich Guy, tentu di sini uang dari Albert di dalam Land of Dawn paling banyak, namun perlu diperhatikan kembali, walaupun RRQ menang di game kali ini, tapi ini adalah close game, 26 menit 17-15 dari point kill, dan bahkan Suns menjadi the carry. Deliver damage yang begitu tinggi, Varsha yang area of evac, dan bahkan memberikan pokingan damage dari depan ke belakang. Ini adalah tugas dari Suns sebagai mid laner. Dan kalau kita melihat dari damage skill, sebenarnya Onyx ini lebih unggul jauh. Tapi kalau damage tower, bagaimana objektif turtle war dan bahkan turret, bisa dibilang RRQ jauh lebih mengungguli hal tersebut. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana skenario setupnya, ini dia yang nanti harus kita saksikan sendiri pas sudah mulai masuk ke dalam highlight. Karena kalau kita baru melihatnya dari data statistik dan mungkin segala macamnya, kita mungkin cuma membayang-bayangkan saja apa yang sudah terjadi dari 26 menit tadi. Apalagi dengan Finn, Kufra dia yang benar-benar beberapa kali membatalkan ball lightning atau lightning ball daripada Keyboy ketika dia berusaha untuk melakukan dash escape. Dan bahkan bootsnya sendiri tidak bisa dengan bebas loncat ke sana kemari karena memang targetnya tidak begitu banyak.
Apalagi kalau kita ngomongin soal setup nanti sih yang mungkin bakal ada di highlight. Keyboy yang kerap kali kita lihat dengan kajanya bermain dengan super offensif, agresif gameplay. Tanpa ragu dia bisa menarik siapapun, namun untuk di game yang pertama aku melihat ada sedikit atau banyaknya celah yang bisa dimanfaatkan oleh Keyboy, namun sepertinya masih belum begitu maksimal finishingnya. Kita melihat beberapa kali Keyboy tidak menarik ke arah finnya karena satu dan lain hal, dan alasan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah karena sosok Cloud dari Skylar yang memang powernya adalah untuk melakukan counter initiate dengan Kufra dari Finn. Dan kalau kita ngomongin MVP, ada banyak nih cikal bakal atau calon MVP-nya, apalagi barusan ada yang jatuh ke angka 2000 assist dan MVP-nya jatuh ke tangan Clay. Dengan bagaimana dia membuka reward manipulation dan menjemput Finn dengan Tyrant Revenge-nya, menutup bagaimana skenario escape route atau rute penyelamatan dari kubu RRQ yang benar-benar solid banget dalam memanfaatkan teritorial untuk teamfight. Apalagi kalau ngomongin soal teamfight di dalam area jungle, Clay paham betul gimana caranya untuk bisa mendeliver damage dan juga menutup pola pergerakan dari Onyx ketika mereka terkena all in dari Kufranya, sehingga tidak ada serangan balasan, tidak ada counter initiate dari Onyx, dan Clay menutup game ini dengan luar biasa manis tentunya. Ditambah dengan highlight yang akan memperjelas mengapa Clay mampu untuk MVP di game yang pertama. Tentunya bagaimana cara dia menutup backup dari teman-teman Onyx sangatlah powerful, apalagi dengan satu Athena Shield sehingga membuat dari Feather Air Strike-nya tidak begitu berasa ketika ada real world manipulation yang dibuka. Dan dengan counter initiate dari Onyx, beberapa kali kita melihat ada pertukaran atau trade kill yang terjadi, namun trade kill tersebut malah merugikan kubu Onyx. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena kuantitas. 2/3, 3/2. Kita bayangkan kalau misalkan teman-teman dari Onyx dapetin 3 tapi ternyata mereka tumbang 4, tentu mereka tetap akan rugi di sini. Ditambah dengan item manajemen dari cewek yang sepertinya belum begitu maksimal dan belum menjadi sebuah jawaban dari gameplay skenario teman-teman tim Onyx ketika mereka ingin melakukan. mulai baru ini lagi ya.何かいい知らせでも？あなたの召喚獣は元気？困った時はいつでも言って。何かいい知らせでも？悪い予感がする。
gue error nih. Kayaknya aneh. 遺跡には古代の秘密が眠っています。それだけ値打ちがあるってことなんです。 Bisa tenang. Gerak-gerak kayak gitu nggak jelas, Cok. 遺跡には古代の秘密が眠っています。それだけ値打ちがあるってことなんです。 遺跡には古代の秘密が眠っています。それだけ値打ちがあるってことなんです。 ここに宝はない。 Aneh banget, Cok. Asli, Cok. Kenapa ya? Aneh banget. Kenapa ya? Bisa kenapa ya? Kenapa? Terus ini baru zero sebelum ituここに宝はない。 ここに宝はない。 ここに宝はない。 こ
ここに宝はない。何かこっそり探し物でも？ Kayaknya bener. Saya. Rakit. Rakit. Aku Gimana caranya kalau misalnya Albert ini akan mendapatkan hero seperti tadi? Dan tapi ada info pesan hati. Good luck, jangan galak-galak lawan RRQ. Ini dia, Aji, coach dari Onyx, yang dimana mantan coach dari RRQ, dulu bernama RRQ Acil, dan di tangan Aji, Onyx mendapatkan 9 win streak dan kali ini menuju ke arah 10 atau dipatahkan oleh mantan timnya sendiri. Ini cukup menjadi sentimental pertandingan yang benar-benar sentimen sekali untuk dari pride-nya, untuk dari mantan coachnya. setuju. Dan bahkan aku bilang Itu lo kayak orang debat. saya setuju. Lagi saya setuju. Dan kalau kita ngelihat dengan ada AK yang dibuang udah pasti dengan tidak adanya perebutan objektif yang mungkin bisa dilakukan dengan cukup mudah, Pakito juga dibuang. Nanti aku baru mau bahas ketika kalau Pakitonya tidak di-ban, kemungkinan dari Albert bisa mainin lagi ke arah Pakito. Wow, ini pilihan yang sangat tepat. Inilah respect yang dilakukan terhadap dia. Atau apa? Kajanya diambil oleh Albert. Nanti dia berarti adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Pertama dia Fedrin dan temannya mau Fedrin di XP atau berada di jungle, Fedrin berada di arah frontliner. Tarik Fedrinnya, makan saja. Ini dipaksa untuk pakai lapu-lapu kan? Kalau menurut aku, mending ambil kajanya dibanding ini makan. Iya. Sangat enak cover pemerintahan dari seorang Cloud ini. Setuju. Kalau menurut aku, cuma kalau mereka ingin menuju ke arah Kufra Kiboy, kajanya dilepas untuk sengaja buat dimakan sama Kufra Kiboy, itu ya berbanding terbalik. Sama kayak game pertama sebenarnya jatuhnya. Tapi kan Kiboy juga tahu orang disering timbang. Like aset Bimbo. Kufra. Kufra ini sering momen membedakan dengan Tim juga pernah buat momen, sering juga. Tapi kalau aku ngomongin Kufra, lebih oftennya ada di tangan dari Kiboy. Sedangkan Kaja lebih sering di tangan dari seorang Finn. Kalau ngomongin momen yang mereka buat, Iya, dan momen kita tahu yang bersama. Nah kita tahu ya momen indah nggak tuh, momen Kaja untuk ngumpulin dengan dipanjat pun juga pertemuan flicker nggak mudah loh. Asih ya. Oh, iya benar. Iya, aku setuju. Tapi sekarang kayaknya kalau Kaja Ini sangat enak menurut aku. Kalau mau main arah sana juga pin over ke arah cewek. iya. Cuma ini akan tercounter sama Kiboy. Finn nggak boleh kemakan sama Kajanya doang. Yo Lolitas. Mereka ngamanin Lancelot. Data histori terakhir Albert masih kurang baik dengan Lancelot ya. Bukan begitu Momo-chan? Tapi masalahnya juga nggak ada banyak pilihan lain sih. Oke, dan Karena AK-nya udah dibuang. yang penting objektif power ya. Iya. Sedangkan dari pasukan dari Onyx mereka udah tos-tosan. Last pick kali ini akan di tangan Hayabusa. Bukan Fredri ini. Dikocek lagi Hayabusa versus Lancelot kali ini. Bersama RRQ Bang Duk. Mari pecahkan WS Suns. Dan apa satu lagi? Sansi Sport. Sansi Sport. Sansi Sport bisa-bisanya loh. Karena yang main katanya berlima Sans ya itu ya. Wah, jauh-jauh dari Malaysia namanya nih. Mencoba melihat Malaysia nampaknya. Oke, kita lihat. 心を癒すには Berhasil didapatkan 1 poin oleh pasukan RRQ. Tapi terakhir Onyx selalu bisa membalikan keadaan. Dan ini masih kita lihat apakah mampu atau tidak. Sedangkan RRQ, mereka membutuhkan kemenangan ini untuk menahan Kicksled tidak bisa naik ke upper bracket. So, Emerald Arena kita akan jadi seperti apa di Royal Derby. Ada tepuk tangan. Let's go. Royal Derby.
satu kesempatan untuk kedua belah tim mengamankan game yang kedua kali ini. Onyx mereka tentunya masih bisa untuk menahan dan memaksa lagi untuk bermain di game yang ketiga. Tapi RRQ juga kesempatan besar mereka untuk menjadi tim pertama yang memecahkan win streak dari Sunsi Sport. Onyx. Sorry. Ya, Onyx. Masalah Hayabusa ini aku suka. Oke, nggak dapat link. Tapi long mereka akan bermain dengan assassin, ini akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Wajib kalian tonton. Jadi buat kalian semua, kasih tahu seluruh sanak saudara kalian untuk menonton Royal Derby kali ini. Iya. Tapi kelihatan Onyx mereka punya draft yang kuat banget ya. Tapi masalahnya yang RQ bawah ini adalah Cloud dari Skylar. Bukanlah Skylar yang sekarang. Gimana tuh? Skylar yang dulu bukanlah yang sekarang. Gitu maksudnya. Ada disiplin dia. Udah disiplin kalau kita mau ujian, tapi lihat di depan sana. Coba ada sedikit poking damage membuat parah minat. Nah, ini ada sedikit dua kondisi yang cukup berbeda. Strong lane untuk RRQ ada di arah Skylar. Untuk strong lane dari tim Onyx ada berada di tangan Boots. Ini dua perbandingan yang cukup berbeda. Karena aku lihat sekarang Boots ini menjadi tolak ukur. Gimana bahkan dia menjadi sosok pembuka kalau dan tadi Gary sebenarnya udah cukup lama menunggu di area push dari tim RRQ, mencoba untuk mencari sedikit celah menculik ke arah seorang Skylar, namun Skylar masih bermain dengan cukup aman di area turretnya sehingga Kairi akan langsung mundur saja. Oke. Akan mundur saja, tapi di arah bottom melihat strong lane dari Onyx diacak-acak oleh pasukan dari RRQ. Tapi selalu masih bisa bertahan. Dan bahkan pasukan dari Onyx mereka ada standby on position untuk mencoba memperebutkan turtle pertama. Lalu mereka dapat oleh pasukan dari Onyx. Sedangkan di garis depan pasukan Onyx mencoba untuk memutarkan RRQ yang standby on position. Albert is coming menuju ke arah sana K-Boy. Karena saya bakal coba ditahan. Masih bisa ditata bila 6 meter plus dari tangan dari seorang Sal. Di sisi sebaliknya Albert berhasil dikocek. Charlesnya gagal mendapatkan seorang Sal, tapi Jaden Topogo survive. Di sisi sebaliknya Albert dimainkan oleh seorang Sal. Benar-benar dipermainkan. Albert terperangkap. Albert, ingat nafsu membunuhmu. Dan bahkan ini menjadi kerugian untuk RRQ karena mereka nggak bisa melakukan kontes ke area Turtles Lane by Samsung Galaxy A34 yang sudah diamankan oleh Onyx. Dan tadi entah gimana informasinya, seakan-akan dari Albert dia nggak bisa dapat informasi kalau Boots ini lagi mengarah ke Remit. Alright, bahkan lagi-lagi dua berbanding dengan 4 kali ini pasukan dari Onyx mendapatkan suara dari Mirko dan juga Eterna, sedangkan RRQ mendapatkan suara dari para sisa caster lainnya yang bertugas hari ini. Melihat ada potensi di Onyx yang memenangkan 1.300 gold, bahkan ini agak cukup berbahaya untuk RRQ. Kita tahu Onyx power dari snowball early-nya, kalau dia sudah memegang biasanya dia jarang banget untuk melepaskannya. Iya, dari Onyx sendiri. Tinggal gimana dari RRQ mencoba untuk balikin keadaan. Wow, di arah strong line kembali terjadi, mendapatkan satu poin kill terdapat sana keluar keberikan seorang Finn. Tidak bisa bertahan kembali, satu poin kill didapatkan, bahkan Kairi tidak menggunakan shadow killnya untuk menghempaskan Finn. Skylar, blessing duet sorry massive pada keyboard di garis depan, menuju ke arah belakang Purify Gaming, respect terhadap seorang Skylar, tapi bahkan mencoba membaca begitu saja Scary masih bisa mendapatkan satu shuriken terakhirnya. Jaden from Bogor nggak berhasil menukarkan semua yang dimiliki oleh pasukan dari Onyx. Sempat digocek sama Skylar tapi digocek balik sama Kairi. Ya, benar banget, tapi Alto di depan sana harusnya dia sadar dia tidak punya power untuk menemukan Kairi. Lancelot Tank memang kuat, tapi mungkin Link ini akan cukup untuk bisa membuat strong lane RRQ punya power lebih. Kayak ganking terhadap cewek, gimana caranya deliver karena cewek dibekukan, dan bahkan orang tidak memiliki. Tapi ini juga mungkin agak sedikit sulit ya, karena kalau ngebawa Link pun dari RRQ mereka bisa aja dirusuh dari area purple buff-nya.
Cuma keputusan dari Bang Duk tentunya harus kita lihat untuk di game yang kedua. Ini lihat, kita lihat. Oh, di mana Sun sudah stay by on position. Maka coba dipaksa, Lemon menjadi pilihan utama. Oh, ini Pulse, Flicker telah dikeluarkan, gagal mendapatkan siapapun. Mencoba di following up, Pulse tertangkap. Namanya Flicker. Kedua, setelah didapatkan pasukan Onyx. Mereka harus mundur. Mereka nggak boleh bisa memaksa tim, tapi cewek. Berkata lain, cewek membuktikan kalau dia mampu membalikkan kembali keadaan dan hilangnya 3 player dari tim Arakyu membuat cewek mendapatkan poin kill yang mahal, mendapatkan turret di tengah. Onyx tinggal mempertahankan, Onyx tinggal mencari gimana caranya mereka Ayo, membekuk Mas Kariga, dari seorang tentunya. Skylar yang Skylar ini juga punya power di early game-nya. Setup yang bagus dari Finn dengan Numin Blast dan juga Flicker sempat untuk memberikan satu hasil yang terlihat baik untuk Arakyu, namun ketika ceweknya terlalu free di area belakang, kita akan melihat tentunya instant reply by Samsung Galaxy A3. Ini lebih bagus karena dua pemain. Lemon pun udah nahan Boots, tapi masalahnya cewek terlalu free di area belakangnya sehingga Albert sampai ke pot dan lama-lama Albertnya tumbang. Bahkan harus untuk meninggalkan kawanannya yang kalau misalnya dia ngebantu juga itu maksudnya bisa terpekan. Dunia against Momo-chan, silahkan. Dari cewek sih dengan adanya gold yang begitu banyak dibandingkan dengan Skylar dengan satu buah Blade of Despair di tangan cewek, malah Fikra mungkin akan menjadi sementara Skylar ini harus agak sedikit tetapi tekan kedua ya menambah attack speed, namun dia udah jadi ke arah Demon Hunter Sword itu Sakit Nian. Bahkan Albert masuk sekali saja udah membuat dirinya seperempat cara yang hilang. Butuh transfer everybody gak tepat, membuat Albert harus defensif. Boots memukul mundur, mengusir pasukan Arakyu. Lebih tepatnya lihat Onyx. Melihat dengan adanya gold difference yang cukup jauh di posisi dari gold lane mereka. 6.000 berbanding 5.000. Cewek lebih power lagi. Cewek sekarang udah siap untuk team fight. Bahkan cewek gak boleh ditinggal. Cewek menjadi sumber damage yang cukup tinggi ketimbang Kairi masih belum mampu sekarang. Kalau tidak solo pick off. Kalau masih team fight, Kairi mungkin masih harus coba dilepas aja. Iya, ini perbedaan network yang membuat Onyx mereka kelihatan snowballing banget di game yang kedua. Perbedaan 5.000 gold. Ditekan mau energi mereka harus agak bermain sabar. Turunin tempo sedikit, jangan terlalu kemakan sama bait yang mungkin Boots bisa buka. Karena Boots ngebawa Fredrin di sini, yang pastinya ini bakalan tanky banget untuk nangani pemain-pemain dari Arakyu yang sebenarnya pengen ngepop atau pengen numbangin Boots. Tapi secara nggak langsung itu bakal jadi bait dari Boots untuk ngebuat Arakyu makanin bait itu dan Onyx mulai datang. Alright, tebakan di sini ada Skylar struggle banget langsung ada body fight gaming. More defensif dengan satu buah gocekan. Skylar berhasil membuat Keyboy gagal mendapatkan dirinya. Tapi Kairi udah memiliki Blade of Despair. Kairi akan lebih ganas kali ini powernya. Kairi punya Blade of Despair dan sekarang player goldnya dipegang oleh dua pemain dari Onyx. 5.000 gold difference. Mereka untuk menabrak di arah Lord kali ini. Ini mungkin keputusan yang kurang cukup tepat, Momo-chan. Menurut aku lepasin aja lot pertamanya, coba untuk ambil kontrol landingnya di area atas dan juga di area tengah. Karena untuk ngelakuin kontes dengan perbedaan network yang cukup jauh dari Onyx ini akan sedikit sulit untuk Arakyu, kecuali mereka bisa dapetin satu momentum lagi-lagi dengan Numen Blast dan numbangin cewek tentunya adalah target pertama. Tapi Numen Blast mencoba dapetin satu, fokus ke arah seorang Skylar tumbang. 2 gold laner harus dihilangkan kali ini, bahkan Pulse too strong. Deden from Bogor mencoba untuk mengkonsepkan dan seorang Pulse masih ada satu buah ledakan yang membuat Pulse mundur ke arah belakang. Keyboy mempertahankan posisinya. Lemon di arah bottom lane, gagal mendapatkan poin dan Kairi mengoutplay Lemon. Kairi, sosok yang sulit banget didapatkan, sosok yang sangat lengkap untuk pasukan Oni kali ini, benar-benar bersinar di game kedua ketika tidak ada Kufra sebagai counternya. ini sulit buat pemain Arakyu ya, karena kita ngelihat perbedaan level yang cukup jauh. Lemon berbeda 3 level dibandingkan dengan seorang Kairi bahkan. Dari segi damage tentunya Kairi akan lebih untuk split ke arah Kairi dengan memaksimalkan regen HP yang dia punya, tapi nggak cukup ketika damage-nya connect. Ini dia bawa
high and dry, jadi mana 1v1 situation-nya akan lebih menentukan. Kalau misalnya kalian sadar ketika tim fight yang sangat besar itu selalu sering terjadi di Rapid Lord. Selalu sering terjadi di Rapid Lord. Dan kalau kalian juga sadar gimana caranya Kairi bisa nge-manage lane-nya, itu adalah keputusan yang tepat. Kairi membuat pasukan dari RRQ ini gak lihat keberadaan dia, gak lihat lane management mereka. Dan yang diinginkan RRQ adalah cuma Lord dan Lord. Sedangkan Onyx masih manajemen atas tengah bawah masih didorong atas tengah bawah. Itu yang sulit untuk di catch up oleh pasukan dari RRQ. Lihat dari vision kita lihat secara tidak langsung Minion mencoba dapetin inner turret RRQ di arah top. Iya, dan dari Albert baru jadi ke arah Guardian Helmet saja untuk mendapatkan HP dari seorang Lancelot. Sementara dari Kairi ini udah jadi 2 item 3 bahkan dengan Fury Hammer yang memang belum diselesaikan, tapi setidaknya attack penetration dari seorang Kairi udah terlihat, damage-nya udah begitu sakit. Oh, di depan sana retribution dapatkan Kairi. Lemon mencoba mendapatkan pasukan dari RRQ ke belakang secara bertahan. Dikit demi sedikit mereka lepaskan, tapi Onyx gak bisa dipedu. Onyx benar-benar memegang snowballing dari early. Momo-chan, gimana caranya RRQ bisa mempertahankan apa yang mereka miliki? Karena makin setelah Lord muncul, entah base turret pecah atau tapi yang bisa dipastikan adalah inner turret mereka mungkin akan rata. Ini mungkin akan sedikit sulit buat tim RRQ dengan perbedaan level 6.300 plus dari Lord yang sudah mulai diamankan dan mulai berjalan ke area atas. RRQ mereka harus setidaknya main aman. Lepasin aja turret mungkin di area outer turretnya karena udah pasti bakalan jebol dengan super minion udah mulai berjalan di 3 lini. Tinggal gimana caranya mereka ngehindari damage dari Onyx terlebih dahulu. Oh no, Black Juice kali ini tidak cukup baik untuk Jaden from Bogor. Meanwhile, Onyx 7.000 gold difference makin mencoba mendobrak base turret. Ternyata inner turret saja tidak cukup untuk mereka. Mereka mau lebih. Pasukan Raja Langit masih mau dapetin base dari sang raja. Iya, karena Lordnya aja belum sampai ke titik di area atasnya. Jadi RRQ mereka setidaknya bakal coba untuk main di dalam base terlebih dahulu karena ingat high ground yang dibawakan sama Sans. Federasi Strike bisa memukul mundur pemain-pemain dari RRQ. Sakit banget tapi Lemon masih mau lebih. Mencoba dapetin satu orang Sans gagal. Keyboy taruh red dia fokus lihat dia belakang. Romain dan Blast Robin. Lihat mencoba mendapatkan satu Sans tapi masih ada Witcher Punches Scepter. Pasukan dari sang raja mereka benar-benar diocak-acak jarak base-nya. Jarak flicker lagi. Gak bisa tahan. Raden bencana. Onyx kali ini benar-benar memaksakan best turret dari RRQ di arah tengahnya juga memocah. Meskipun setupnya tidak diketahui oleh Onyx tapi tidak ada damage tambahan dari RRQ. Menjadi setup yang agak sedikit sia-sia dari Finn. Dan bahkan 2 pemain dari RRQ harus tumbang, namun RRQ mereka masih bisa untuk menahan gebrakan dari Onyx. Tyron Red! From Keyboy! Tapi nampaknya membuat Keyboy yang harus mencari mortality. Albert still survive. Lemon mencoba mendapatkan push. Tapi push dengan ada press point yang gagal menindu siapapun dan mengetok siapapun. Fokus ke arah Skylar. Targeting from Kairi. Membuat RRQ terbuka dengan sangat bebas. Skylar tidak dikasih bermain dengan 3 pick off yang didapatkan oleh pasukan Onyx. 3 pemain yang tersisa dari kedua belah tim. Lemon, Skylar, Boots dan juga Keyboy hilang di area pertempuran dan terlihat targeting dari seorang Kairi mencoba untuk menumbangkan lini belakang dari RRQ yaitu Skylar. Dia nggak pilih target yang lain. Dia buat shadow langsung mundur ke area backline. Dia udah tahu karena pemain-pemain dari RRQ sedang sibuk ngahan di area depannya. Mereka nggak mau sampai kehilangan turret base juga di area bawah. Data yang sudah diberikan oleh Profesor KB tadi di bench para caster. Kalau Skylar ini dia memiliki 1 kekalahan dengan Cloud-nya. Hanya 1, berarti kurang lebih 80 something. Dan ini bisa menjadi kekalahan yang kedua untuk Skylar. Karena lihat, dia tidak dikasih bermain sama sekali. Dia benar-benar menjadi targeting dari seorang Kairi. Kairi bahkan di depan sana membuat seorang Albert target hit. Darah sudah dimiliki. Fokus dari seorang Boot ke arah seorang Albert. Albert still survive. Lihat kalau bisa Albert dilumpuhkan. Kairi mulai masuk. Penetrasi ke arah belakang. Tidak ada yang bisa menuju ke arah Lord. Lord yang bergerak dengan sangat hebat tapi putus. Kali ini mencoba untuk memancing pasukan dari arah dia nampaknya gagal. Taruh si Palang Jamin dapetin Skylar tapi di belakang pasukan Onyx meratakan di Barajo. Panggilan ini baca.
mencoba untuk melakukan wipe out, dan Tenet Bogor gak bisa mendapatkan apapun. Onyx membalikkan keadaan, Onyx menolak, dipecahkan win streak-nya. Memaksakan lagi untuk bermain di game yang ketiga. Onyx terlihat kuat dan bahkan dominasi. Snowballing dari awal sudah dilakukan oleh tim Onyx. Dan dengan Hayabusa dari seorang Kairi, berbeda tentunya dari game yang pertama, bahkan Lemon pun tidak sanggup untuk menahan damage deal yang begitu besar dari pemain-pemain Onyx. Malah dipecahkan win streak dari Onyx kali ini. Mereka mencoba memaksa dan mereka mencoba.召喚士の力が必要です。召喚士の力が必要です。私に会えるとあんたついてるね。テスカの暑さには気をつけて。私はこれから何をすれば。テスカの暑さには気をつけて。太陽の光が暖かいな。太陽の光が暖かい。
勉強日和ですね。Bagaimana skena砂漠の感想には誰かな。砂漠を甘くおっとよし砂漠を甘く見てはいけません。我らの知識が気になるのか。我らの知識が気になるのか。ドラゴンの未来は学者の研究にかかっている。ドラゴンの未来は学者の研究にかかっている。ガラゴンは変わろうとしている。
ラゴンは変わろうとしている。ドラゴンの未来は確かの研究にかかっている。荷物を預けるかい？水でも挟むか？Здравствуй.
でも、なんだ いつでも頼むか。いらっしゃい。どの料理を預けるんだ。荷物を預けるかい。水でも飲むか。
Won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. There's a universe inside you. So much love to leave behind. There's a universe inside you. Why are we pushing it? Behind your own deception. And learn to live another day. Your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. We'll explore and make it. There's a universe inside you. You've got Kartu altar juga. Dan Lancelot ini di tangan dari Onyx ini berbeda dengan kasusnya ketika di tangan dari RRQ. Oh, lihat betapa ramenya Imperial Arena. Sonic dan juga Kingdom saling bersaut-sautan, mereka sama-sama respect satu sama lain. Dan buat kalian semua di kolom komentar, lihat para sahabat-sahabat kalian di sini yang menonton secara langsung respect. Jadi buat yang di kolom komentar juga harus respect satu sama lain. Dengan ada Kufra di garda depannya dari Onyx, ini RRQ mereka juga harus punya garda depan yang kuat. Karena kalau ngebawa Glurom Eye menurut aku agak sedikit sulit sih. Karena posisi dari Skylarnya sulit dan Franco bisa Overlord-nya diambil. Overlord di tangan Lemon. Dan kalau mungkin melihat adanya potensial seperti ini, bisa ada Utes dengan Pakitonya. Kalau enggak Pakito juga boleh. Pakito boleh, lapu-lapu juga boleh, sangat instan. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Tamus lebih strong.
Samos and Friends. Dan teman-teman ya kan? Sama-sama HP. Hah? Iya, Tamos. Oh, iya, Bukan benar Thomas sih. itu. Gimana mau Mucen? Tapi Tamos ngebawa vengeance sudah pasti. Jadi tim fightnya harusnya lah masih bisa dipegang juga oleh Boots. Tapi ingat lawan dia ini adalah Arlott yang punya damage juga di awal. Oke. Tidak ada kesempatan lagi. The Royal Derby ini adalah game yang terakhir. Apakah dominasi win streak dari Onyx mampu dipatahkan atau bahkan RRQ yang benar-benar harus mengakui kekuatan sang landak dengan 10 kali win streak. So, MPL Arena The Royal Derby, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Inilah penentu siapakah yang akan mendapatkan game yang ketiga. Yo, bisa Karena yuk, Onyx Nick. tentunya mereka tidak mau pecah dari win streaknya. Pecah telur adalah hal yang mungkin dihindari oleh Onyx di season kali ini. Onyx season ini sama seperti Onyx di season yang ketiga. Yes, Begitu kuat dengan win streaknya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, mereka benar-benar berada di posisi primanya. Cuma mungkin di season yang ketiga sulit banget ditumbangkan dari gamenya sekalipun. Kalau sekarang Onyx masih sering ditolongan gamenya ya. Tapi walaupun win streak dari total win match-nya Iya, masih 9-0. benar. Dari game mungkin memang sedikit ada kesulitan, tapi Skylar jangan sampai kesulitan di area bawah. Yes, benar banget Momochan. Royal Derby tidak ada lagi kesempatan untuk kali ini. Karena ini adalah game terakhir Momochan. Iya, ini penentu. Ini udah kesempatan yang udah nggak ada lagi nanti tentunya Royal Derby. Karena cewek hampir saja. Tapi ingat dia punya Purify. Respect dengan Finn, dengan Iron Hook-nya. Yes. Respect gameplay dari seorang cewek dengan satu Purify yang sangat cool, sangat manis karena dia hampir saja bisa di first blood oleh pasukan dari RRQ. RRQ kali ini mencoba untuk mendominasi di arah bottom lane. Ada perkembangan seperangkat masih mau bisa berdua pulihkan. Yang tertangkap, tempatkan unexpected double. Iron Hook with Blicker membuat sesuatu di sana dari RRQ. Buat sampai yang sudah diamankan dan bahkan kali ini dengan rotasi di area mid-nya terlihat sudah oleh Sans. Nah memang Sans bahkan cuma melakukan poke damage ke arah seorang Finn. Namun dari pemain-pemain RRQ dan juga Onyx mereka sudah mulai bersiap untuk melakukan kontes di area turtle. Langsung coba dipaksa begitu saja Federasi mundur ke banget saat mengoplik Finn. Mereka mau mendapatkan satu poin kill tapi lihat retribution tidak ada yang bisa didapatkan siapapun. Kyrie mundur ke belakang bisa dengan oleh seorang Lemon dan bahkan Kyrie ter-take down. Pasukan dari Onyx mereka tidak mau tinggal diam. Mereka juga mau mendapatkan satu poin dalam shuttle-nya. Albert benar menjadi korban selanjutnya. Lemon mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Daniel Tongbonger. Dan Daniel Tongbonger sel serta involved. Oh, tapi di the bottom lane. Skylar berhasil menemukan cewek. No Purify gaming kali ini untuk seorang cewek. Tadi mungkin dari teman-teman yang menonton melihat ya Sans yang sempat tadi untuk mau coba untuk melakukan pop ke arah Lemon, namun sayangnya tidak bisa. Dan 3 suara untuk Prediksi 3 apa 4? 3 ya? 4 4 tadi itu setahu aku nggak berubah. Yes, prediksi tidak berubah tapi Finn akan coba ditumpahkan langsung ada Skylar. Lalu mencoba untuk melakukan tempat memory. Skylar kali ini mendapatkan satu poin yang cukup mahal dari bottom lane. Kyrie mencoba menggocek para pasukan dari RRQ. Kyrie di depan sana, nggak bisa bertahan. Kyrie ter-take down. Lemon mengempaskan Kyrie kedua kalinya, membuat buta seorang diri di depan sana. Kimoy mencoba untuk mempertahankan dirinya, mundur ke arah belakang. Pasukan RRQ 1000 gold difference dipegang oleh pasukan RRQ. Skylar benar-benar mematahin pergerakannya cewek di area bawah dan terlihat dari ceweknya benar-benar gak nyaman banget. Ini kayaknya harus ada sedikit babysit yang dilakukan oleh seorang Keyboy ke arah bawah sih, biar Skylarnya benar-benar gak bisa dapetin space yang cukup banyak dan ceweknya bisa dapetin setidaknya ya farmingan yang cukup nyaman. Karena udah 2 kali terculik ceweknya.
Dan dari seorang Kairi, dia harus berpikir dengan cukup keras gimana caranya Lancelot yang akan efektif. Kairi menunggu momentum menuju ke Lord. Iron Hooks dari Finn masih bisa diselamatkan dengan satu bergerobak motion. Sengaja ditarik biar Skylar-nya berhasil untuk melakukan clear dengan cukup cepat. Dan bahkan membaing time lagi ke arah ceweknya untuk ditahan dari landingnya. Dan Boots bersama dengan Lemon. Oh, Lemon membuat Boots harus menuju ke arah turret. Coba dibantu dia oleh turret, tapi Albert terperang ke tempat sana. Pager Death coming up. Deden from Bogor mencoba menumbangkan seorang Boots dan bahkan one last hit. Retribution bahkan harus digunakan oleh seorang Albert untuk menumbangkan Boots yang terlalu dalam. Boots masuk terlalu dalam, gak bisa keluar lagi. Menyangkut di sana, gak ada cover. Gak bisa di backup dan emblemnya silahkan Momo-chan. Ya, dari segi emblem kita tentunya melihat perbedaan dari kedua gold laner, namun masih sama dari kedua junglernya. Cuma yang berbeda memang di sini Finn akan lebih memprioritaskan gimana caranya cooldown resurrectionnya akan lebih cepat sehingga lebih sering respawn dibandingkan dengan Kiboy yang mungkin membawa Tenacity akan lebih tanky di area depannya. Alright, langsung ada blessing 2 tapi lihat Plody Handa kekal menuju ke arah seorang Kiboy. Mencoba di hold begitu saja. Kiboy ter-take down kah? Nampaknya belum ada tahun 4 memori. Skylar masih menahan untuk seorang Kairi. Kiboy selamat. Kairi yang harus menjadi korban. Sungguh tidak adil dunia ini. Meskipun tadi Bloody Hang sudah di-pop up sama Finn, tapi masih mau lebih. Skylar mendapatkan satu poin atas Lionel Sans dari bottom lane. RRQ mereka terus-terusan snowballing sampai menyentuh menit yang ke-6 dan bahkan dengan satu turret yang sudah dipecahkan oleh seorang Skylar. Kali ini akan langsung berganti lane menuju ke area lane atas. Alright, menuju ke arah top lane. Kairi harus mengamankan turtle kali ini. Karena ini cukup bahaya, kalau Arbol bisa mengamankan 2, ini bisa menjadi perfect turtle untuk tim RRQ. Onik. Benar-benar berada di posisi yang cukup berbahaya. Sekarang yang harus dimainkan adalah gimana caranya Kairi punya item dulu. Gimana caranya juga cewek bisa menjadi orang yang menggendong di arah metode late game. Dan sekarang gimana caranya mereka tidak terlalu fall off di saat team fight. Bisa amankan objektif, Sans amankan posisi. Kalau memang tidak bisa memiliki pick off, jangan terlalu banyak pick off untuk pasukan Onyx. Tapi perbedaan network yang begitu jauh dari Skylar dan juga cewek. 1600 diungguli oleh Skylar dengan Blade of Despair dan juga Fury Hammer. Di sini menambah physical limit dan juga penetration tentunya damage akan lebih sakit apalagi kita tahu. Dengan item defense yang memang belum terlalu jadi juga dari Onyx. Karena dari Kiboy masih ongoing untuk dari segi item defensifnya. Namun memang dari cewek sudah punya Demon Hunter Sword, jadi dari Albert tentunya mungkin bisa di ada Kiboy oleh terhadap seorang Deden from Bogor to take down. Dari belakang fokus dan dapetin satu point kill. Cewek hilang begitu saja, tidak ada kertaltan, terlalu kuat. Satu didapatkan, double kill dan Lemon coming. Double kill dimasukkan kembali oleh seorang Alpar. Lemon mencari seorang Kairi, mengendus di mana keberadaan seorang Kairi. Kai, where are you Kai? Namun ternyata Kairi masih bisa mundur dan kali ini Sans. Tertangkap, one last hit, gagal didapatkan, Sans still survive the mid lane. Tapi Kairi nggak punya purple buff kali ini, agak sedikit kekurangan dari segi mana. Mobilitas Kairi mungkin tidak terlalu terhambat, tapi ketika jungling yang dilakukan Kairi ini akan pasti terhambat. Iya, ketika cewek udah tumbang terlebih dahulu, RRQ. Mereka udah mengeluarkan semua resource yang dimiliki untuk menumbangkan cewek. Target utama tentunya. Namun ketika Skylar berhasil juga diculik oleh seorang Kairi, kali ini perbedaannya jadi agak sedikit enggak terlalu rugi banget buat Onyx. Karena dia dapetin poin killnya adalah Kairi. Yes. Namun untungnya RRQ berhasil dapetin satu pemain lagi. Nah ini momentum untuk Onyx sih. Momentum Onyx untuk bisa dapetin Lordnya. Untuk kalau mereka mau membalikan keadaan. Ditambah lagi cewek udah punya golden staff kali ini. Iya. Power dari Onyx udah cukup untuk bisa membalikan keadaan yang dimiliki RRQ dengan adanya 3.200 gold. Langsung ada Bloody Hand, ada Deden from Bogor. Coba di only begitu saja. Skylar masih mencoba untuk bertahan. Red, the Fun Memory. Masih berhasil mendapatkan Skylar tapi terlalu lama. Serangan di sisi depan Kairi fokus. Jaga berdua yang terjadi. Terperangkap oleh seorang Albert. Sang mencoba untuk mencabar pergerakan dari seorang Kairi. Tapi Kairi nggak punya pacar. Kairi ter-shutdown. Kairi hilang, Sans gak bisa meng-cover, no Vader S-Flag. Kai kali ini benar-benar masuk terlalu dalam. Kairi benar-benar gak dikasih kesempatan untuk bernafas. Hampir 2 mata menuju ke seorang Kairi dan cewek.
kali ini dia memanfaatkan waktu momen yang sangat mahal. Dia Boleh, memanfaatkan platform lane yang bebas tidak terjaga oleh siapapun Momochan. Ya, dan tidak akan ada retribution selama Kairi tumbang dan RRQ. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A34 tanpa adanya kontes karena Kairi tumbang dan Cewek memaksimalkan hal tersebut. Tapi Vin, ini Iron Hook yang benar-benar selalu bisa mendapatkan target. Tapi yang harus dijaga adalah positioning dari Skylar menurut aku. Yes, Karena Skylar. masih bisa diincar sama Kairi pakai puncture. Sebenarnya ini aku ada pertanyaan Momochan. Sebenarnya dari tadi dari seorang Skylar ini menahan gimana caranya tahun 4 memorinya nggak sembarangan dipakai untuk dapetin satu buah poin itu karena dia nggak tahu kapan cewek akan masuk. Nah, tapi ketika dia nggak pakai itu, ternyata dia bakal coba dipaksakan untuk dipakai di akhir-akhir ketika dia tumbang. Jadi mending dipakai di awal atau di akhir. Ini agak cukup bingung karena Skylar power yang cukup tinggi untuk pasukan RRQ. Menurut aku sih harus sabar dulu sih dari Skylar karena posisinya nggak cuma dari cewek doang yang bisa loncat, Kairi pun bisa loncat. Jadi kalau misalnya dia pakai terlalu terburu-buru, tone apart memorinya, itu juga serba salah. Dia pakai agak terlalu lama juga serba salah. Raisa dong, bermasalah dong semua. Makanya dari mau nggak mau harus maksimalin pemain-pemain RRQ lainnya untuk misalnya nih Kairi dan juga ceweknya. Kalau bisa ditumbangkan terlebih dahulu ini akan lebih baik karena Skylar sudah 2 kali tumbang dari posisi yang sama kayak karena Kairi yang akan menumbangkan Skylar. Oke, pemegang dari Retribution Kairi kali ini gagal mendapatkan lot dan lot masuk ke daerah bottom lane. Pasukan dari RRQ yang udah bukan RRQ Hoshi lagi kali ini sedang mencoba mendorong di 3 lane yang berbeda. Lordnya sudah memaksimalkan yang dia bisa lakukan dengan adanya semua inner turret yang hilang, tapi Lemon masih berada di garis depan dan ini akan menjadi pertempuran di arah Purple Bomb. Mereka memaksakan team fight. Ada Kairi dengan pancernya menuju ke arah depan. Lemon sekarang mata pada strike mencoba difokuskan, mencoba dihilangkan. Masih ada Kurnotan. Team fight tambahan. Kairi lagi-lagi terperangkap. Kairi. Where are you going, Kairi? Kairi benar-benar dikasih kesempatan. Kiboy mencoba teman Cobra. Udah Kiboy mencoba Faramis menekan ditarik Lemon tapi ya. pasir turret too strong. Dan Terus gold ditarik yang sama- didapatkan dari pasukan RRQ dengan 2.900 gold. Ya, dan dengan Lemon informasi yang dimana dilompatin sekarang sama RRQ mereka udah mau nge-push ke area bawah. Oke, Irang. terhadap seorang Putus. Memang itu yang dibutuhkan seorang Putus. Tapi Putus tahun depan memori Foxera. Dapat ya. Di dalam belakang Sandwich Gaming. Dan ini bencana. Keyboy akan menjadi orang selanjutnya. Akan ke one strike push. Keyboy hilang. Masih ada cewek. Kairi mencoba untuk menyelesaikan satu wave yang dia miliki. Tapi gagal untuk one strike push. Untuk para pasukan dari RRQ. Ya, bermain lebih disiplin dari RRQ. Mereka tahu dengan posisi tidak ada cewek di area base-nya, ini dipaksain untuk dapetin team fight lagi untuk RRQ di area bawah. Sembari mereka pecahin base turretnya, mau nggak mau ketika pemain-pemain dari Onyx lainnya yang lagi mencoba untuk defense, tumbang satu persatu, cewek baru balik nih. Timingnya pas dengan Kairi yang spawn, namun RRQ mereka tahu mereka nggak boleh gegabah. Cewek sekarang yang mungkin udah dapetin item yang cukup untuk ngembalikin keadaan untuk Onyx kebuka potensinya. Jadi masuki menit yang ke-13 tentunya. Meskipun perbedaan networknya cukup jauh ya 7.200, tapi ingat satu team fight, satu momentum, RRQ ini bisa swing gold balik ke arah pemain-pemain Onyx. 7.400 gold difference. Yes. Bukan gold yang kecil. Dan ini sudah dipegang oleh para pasukan Onyx sebelumnya. Dan dipegang dengan snowballing yang mereka miliki. Dan lihat ada Bang Pior di Bang sana. Pior. Dan udah pada ada BA Onyx yang standby untuk mendukung full terhadap para pasukan Onyx. Tim Onyx kali ini mencoba untuk mempertahankan base mereka. Masih ada Sans. Punya power cukup tinggi tapi lihat dari Albert. Mencoba untuk mendakar kayak dia gagal. Bloody Hand dikeluarkan. Ada Keyboy. Terkena gol. Cara memory. Tim fight yang tinggi. Cepatkan Keyboy. Begitu saja. Killing sprint didapatkan Skelar. Tapi masih ada wave. Mereka masih coba untuk menahan pace-nya. Mencoba untuk menambah begitu saja. Final effect tidak ada. Fokus ke pace-nya. Kabur Lemon terjadi. Lemon gagal melakukan outplay. Dan Kairi to dive in. Kairi terlalu dalam. Cewek blessing match-nya gagal. Untuk menumbangkan si Lemon. Monster kill. Dan ini bencana. Sang Raja mematahkan Winstream dari sang Raja Langit. Ada mini. The Royal Derby berhasil dimenangkan on of
Yo! 9 kali Winstreak harus patah malam ini. Dan kemenangan pertama untuk Bang Duk. Iya. Dia langsung Royal ngecahin Derby, mana tepuk tangannya? strike-nya. Match yang luar biasa, Oh, win streak pecah asli. dari Onyx dan RRQ. Mereka What? kembali bangkit dari keterpurukan 3 match kalah di minggu lalu. Tidak membuat tim RRQ menyerah begitu saja dan Bang Duk tentunya terharu dengan kemenangan pertama di Royal Derby. 9 kali Winstreak patah malam ini. Onyx gagal mencetak sejarahnya yang kedua seperti di season yang ketiga. Iya. Luar biasa. Lihat ini para fans dari Onyx. Sobat Onyx nyamperin RRQ Kingdom untuk bersalaman. Betapa spesialnya malam ini. Para fans saling benar-benar bertemu secara langsung, memecahkan dan Iya. toast secara bersamaan. Luar biasa. Luar biasa. Ini dengan dari super fans mereka pun Mantap. menyadari ini adalah 2 tim yang benar-benar kuat banget. Tapi tentunya kita akan Kalau ngobrol tadi dengan rata host sama kita Parsnya yang sudah tidak sabar. Kira-kira Lensri. evaluasi seperti apa yang dilakukan oleh sang raja sehingga mereka mampu untuk kembali bangkit dari lose streak mereka di minggu lalu. Jadi kita akan langsung saja melemparkan kepada Budi Emong. Saya mungkin juga penasaran kenapa Onyx mampu tertahankan di win streak mereka dan bahkan pecah di leg yang kedua. Leg kedua menjadi leg yang sangat emosional. Kita bisa lihat dia di sana yang akan diinterview oleh Budi Monster. Tunjukkan pesonamu sekarang. RRQ Kingdom, inilah dia tim RRQ. Dan bahkan dari Sonic dan juga Kingdom bersatu untuk merayakan The Royal Derby, The Royal Basti untuk hari ini. Kalian berhasil memecahkan win streak dari Onyx sebanyak 9 kali. Impossible jadi possible di tangan kalian. Lemon, gimana mewujudkan hal itu? Pede aja sih kita. Pede aja. Ya. Apakah ada hal istimewa yang kalian lakukan untuk The Royal Derby minggu ini, hari ini? Mungkin denger kocakannya Bang Duk. Kocakannya Bang Duk, itu ngebawa lebih santuy gitu. Ya. Ada suasana yang berbeda sepertinya ya. Ya bisa gitu. Tapi kalau bisa dilihat di Royal Basti kali ini kalian pakai 5 player yang sama di leg yang pertama. Apakah ini memang menjadi sesuatu yang ingin kalian lakukan lagi di Royal Basti dengan 5 player ini? Ya apa ya? Ya gitu. Ya gitu, emang 5 ini ya Mon ya. Tapi memecahkan atau kemenangan ini berbeda nggak sih Mon dengan kemenangan-kemenangan match lainnya? Berbeda soalnya kan Onyx win streak kan. Dan kita habis low streak. Dan ternyata kita masih bisa juga menang buat yang win streak juga. Tapi kunci percaya diri itulah untuk Ya. match ini. Ya benar. Wow, dan kalau ngomong-ngomong dari minggu lalu ya, Vin, what happened minggu lalu? 0 kemenangan di minggu yang keempat, Vin. Ya itu jadi bahan evaluasi kita lah. Ada beberapa yang emang bad luck juga, tapi juga bisa diakuin semua tim yang kita lawan minggu lalu semuanya kuat lah. Semuanya kuat, jadi memang dari lawan dan apakah ada sebuah transisi dari mungkin coachnya juga? Apakah itu berpengaruh juga dari kalian? Gimana menyesuaikan dengan secepat itu? Semua orang kaget gak sih? Tiba-tiba ada announcement itu. Dan buat kalian itu transisi membuat kalian lebih ada sesuatu kah untuk persiapan ini? Sebenarnya tetap sama aja sih. Cuma emang mungkin nasi uduk punya sesuatu yang kita butuhkan juga lah. Yang kalian butuhkan apa tuh Clay? Apa itu Clay? Apa yang kalian butuhkan Clay? Enjoy aja. Enjoy aja. Kekeluargaan.
kekeluargaan. Jadi RRQ family sekarang ya. Ya. Oke, dan ini juga membuktikan kalau kalian berhasil untuk memenangkan Anjir. mantan coach kalian, Coach Adi, yang sudah berpindah tadi di tim Onyx. Apakah dengan kita bisa melihat Adi ada dari tim Onyx, kalian punya Nasduk, apakah membuat Royal Derby kali ini berbeda dari leg yang pertama? Coba mau jawab Albert apa Skylar? Skylar mau Albert. Ada yang beda nggak sih di Royal Derby leg kedua ini, Bet? Ada yang berbeda nggak di leg kedua? Selain kalian menang ya, iya kalian menang. Beda coach kan baru soalnya. Beda coach. Iya. Jadi apa, Bet, buat kamu sendiri? Jadi apa untuk kamu sendiri perbedaan coach ini? Ya bikin jadi kekeluargaan lah timnya. Kekeluargaan Yang ya. sebelumnya kagak. Coba Gimana kasih tuh? contoh dong kekeluargaannya kalian tuh gimana sih sekarang? Bisa jadi kontroversi nih. Dilempar. Mungkin kalian lebih akrab kah? Boleh dikasih tahu? Ya apa tadi? Tanya Albert. Apa? Jadi kekeluargaan kalian lebih seperti apa sih sekarang dengan datangnya Nasduk? Ya kadang sekasur bisa 5 orang. Iya. Bisa gitu? Iya. Ngobrol bukan ngapa-ngapain. Iya ngobrol ya. Ngobrol dan ini adalah momentum juga untuk RRQ yang habis losing sekarang menuju ke kemenangan top 2 di depan mata pula. Menjadi top 2. Apakah itu menjadi salah satu prioritas kalian, Vin? Pasti sih, karena kan di regular season ini pasti target utama kita secure upper bracket lah. Tapi kita nggak mau terlalu mikirin ke sana. Ya target kalau kecapai ya bonus lah, yang penting usahanya. Oke, kalau kecapai bonus. Dan untuk Royal Bestie kali ini, boleh mungkin kata-kata untuk Royal Bestie hari ini, Vin? Gokil. Gokil. Kalau Skylar apa? Royal Bestie kali ini apa? Gokil. Copy paste ya. Albert. Gokil juga. Clay, kuciwit nih ya. Apa Clay? Royal Bestie? Gokil. Mon, Royal Bestie leg kedua. Friendly. Dan oke, itulah dia RRQ. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk tim RRQ. Thank you so much. Dan Royal Bestie kali ini akan langsung dibahas oleh analis kita yang sudah bersiap di sana. What happened? Pecahnya win streak dari Onyx terjadi hari ini. Silakan KB. Harta yang Cek, paling cek. berharga Bang adalah tim RRQ. Kekeluargaan. Sepertinya Bang Duk membawakan vibes yang positif nih, Bet. Sesuai yang tadi mungkin Abed Ansel prediksikan bahwa 2-1 menuju ke Onyx. Betul. Namun kita melihat memang Onyx menjawab sekali dengan early agresif. Ya. Cuma ketutup nih game ketiganya. Betul, yang tadi sangka memang terlihat ya. Sempat dimention juga ternyata memang kerasa banget. Tadi dari interview juga memang vibe yang tentunya mereka butuhkan pun bisa dilaksanakan dan terbukti RRQ bisa maksimal hal ini dan juga bisa mematahkan win streak dari tim Onyx dan juga sekaligus bernafas lega sedikit. Untuk bisa recovery dan tentunya ini jadi satu hal yang sangat luar biasa. Modal satu match tapi Bang Duk udah ngasih impact yang dibutuhkan sama tim RRQ. Oke. Kita mungkin ngomongin soal vibes yang mungkin sempat kita obrolin berdua ya waktu di belakang layar. Bagaimana dengan kehadiran Bang Duk yang memang sudah memiliki pengalaman di tim sebelumnya. Yang memang katanya sih sekarang malah kekeluargaannya sudah mulai sedikit disingkirkan. Lebih ke profesionalitas aja ya kan. Dan malah kekeluarganya ternyata dibawa ke tim RRQ. Impactnya gimana kalau menurut Abed Ansel sendiri? Apakah memang impact inilah yang selama ini missing puzzle-nya dari RRQ itu sendiri? Atau ya sebenarnya lebih ke draftnya aja, itu mah mungkin cuma fillernya aja gitu loh. Tapi yang aku lihat sebenarnya dari tim RRQ kemarin-kemarin ya, kita lihat memang gameplaynya memang mereka tingkat profesionalitasnya tuh tinggi banget. Cuman butuh satu hal yang tentunya bakal ngerubah dan terbukti. Dengan perubahan dari profesional menjadi kekeluargaan, dorongannya tuh gede banget. Dorongan, Itu yang membuat mereka jadi bisa bermain lebih lepas, lebih tenang dan
lebih leluasa. Oke, lebih tenang, lebih leluasa. Kita akan lihat juga nih bagaimana tenangnya mereka ketika ada di highlight. Nah, ini dia yang mau aku bahas juga. Sebuah fusion, sebuah gabungan. Pergabungan. Di mana kalau kita melihat dari bagaimana historical background-nya Bang Dok, dia di Alter Ego ini kan menciptakan skenario permainan yang dimana kalau ada hero, incer hero dulu. Turtle Lord cuekin. Game ketiga kita melihat hal tersebut. Ya. Turtle ada kelihatan dikit dicuekin. Ini beda banget loh gameplaynya sama RRQ yang biasanya kita lihat. Betul. Karena most of the time kalau kita lihat RRQ memang punya objective point-nya gede banget. Gede Udah banget. Albert dengan retribution-nya. Betul. Untuk kata KB. Tapi lihat satu momen yang dihadirkan. Karena kalau yang dipikirin Bang Duk, ngeliatnya gini. Kita bisa menang hero, kita menang objektif. Oke. Menang power jumlah pemain, dapatin objektif. Dan terbukti dengan dapatin player-player dari Onyx yang bisa di shutdown, mereka dapatin advantage lebih. Dapatin hero, dapatin objektif. Ya, apalagi sempat kita bilang waktu di Key to Victory bahwa hero pick off-nya Finn. Ini kan Ya. Kaja Franco ini kan begitu powerful. Dan kebetulan Kufra nih lawannya, yang dimana kalau Kufranya tertangkap sebelum melakukan setup, sudah bisa dipastikan memang power dari Kufra tersebut langsung flop. Ya. Dan memang hal tersebutlah yang menjadi sebuah jawaban ketika kita berbicara soal game ketiga. Nah, game pertama nih sebenarnya kita melihat skenario yang sama ya nggak sih? Kaja lawan Kufra. Ya. Ya kan? Yang dimana ternyata perbedaannya adalah Keyboy tidak selalu all in kepada Kufranya. Apakah ini memang menjadi sebuah skenario yang sudah mulai terbaca nih? Rata-rata kalau misalkan lawannya Kufra, makan aja Kufranya. Tapi di game pertama karena Onyx tidak melakukan hal tersebut, gamenya jadi bisa bilang gagal. Ya karena nggak dimaksimalin ya. Masalahnya kalau misalnya Kufra dilepasin, selalu ada possibility buat dibalikin keadaannya. Dibalikin, oke. That's why karena kalau mereka nggak all in, at least ada darah sedikit dan teman-teman bisa nge-backup. Ada momen buat Tyrant Rage dan ngebalikin keadaan. That's why kalau kita nggak mungkin ngelihatnya nggak bisa all in ke satu hero, misalnya kayak inisiatornya, itu bakal jadi momen yang bisa dimanfaatin. Atau celah dikit ya, celah sedikit dari lawannya. Oke, celah-celah tersebut yang mungkin Ya. dicari ya. Dan kita akan melihat MVP-nya nih Abed Ansel. Tentunya MVP ini akan berpengaruh sekali dengan bagaimana the whole game dari game ketiga kita. Dan MVP-nya jatuh ke tangan Lemon. Yang dimana dia membukakan skenario permainan dengan Final Flash dan satu flicker penutup yang sebenarnya langsung memicu teman-teman Onyx untuk keluar dari zona amannya. Iya. Yang sebenarnya mungkin orang lihatnya, wah apaan nih? Apaan nih? Kenapa flicker? Ya, mungkin kalau kita lihat dari sisi lainnya, loh kenapa Onyx-nya maju? Nah, itu berarti mind trick ya, kayak Mind trick. ibaratnya di bawah alam sadar, ngeliatnya sebuah mistake. Sebuah mistake? Tapi mistake itu malah dijadiin advantage buat tim RRQ buat mancing Onyx keluar dari zona defensif mereka. Oke, sebenarnya udah dicoba tuh game kedua. Cuma bedanya kan lagi lose condition. Ya. Nah, pas winning condition ternyata baru kelihatan nih. Apalagi di mana dengan itemnya. Aku suka banget pemilihan itemnya jujur sebelum kita melihat my check ya. Ini melihat dari itemnya Queen's Wings, Oracle, ini core item. Ya, membuat dia jadi dari Iya. sisi Arrow juga apalagi pakai Tenacity. Item regen banget jadinya. Dan Sebe- sangat satu arah lah. Nah, kita dengerin dulu nih. Mic check atau bahkan bisa dibilang comms dari kedua belah tim. Oke. Let's go, kita dengarkan. Inilah dia mic check highlight. Butnya dulu. Dia udah konsil flicker, guys. Butnya dulu. Haya di gua guys. Haya. No, Ayo. Masih ada Oden. Nice Den. Lihat Patrick. Atas bisa. Flicker deh. Kaja flicker guys. Mau nggak? Gas. Gua mati ya. Cewek. Gua banget, Mati cewek guys. Lihat saya. Imo. Lihat saya. Nice. Saya masih ada ulti gak? Depan. But dulu. But aja dulu. Clear bawah bisa. Nice. Bisa nggak ada creep deh. Turret. Udah gua TB. Nice. On. Reset ya Ari. TB-nya low. Mati deh. Sama gua semua. Nanti ngamis. Nice. Gua majuin lagi dulu aja. Dia masih kuat. Cover ya. Aman, Bud. Aman gua. Pukulin aja. Jangan. Nice. Jangan di hit guys. Sabar. Aduh. Gua kira udah turun, Bud. Sorry, Bud. Gua aman gua. Dan gua ya. Ya. Gulunya tahan gua ya. Udah pulih dia tuh. Yang ada dulu. Tarik nih. Ada dulu ulti awas ya. Aman gua. Bisa lihat gua. Miss dia lah. Mati rata dia. Pukul guys. Nice. Gua kira imo. Jelai. Nice Nice guys. Reset lagi ya game 3 ya. Nice game.
Gua tarik. Mati dia, Den. Sabar. Mati santai, Den. Tambut kesana, Bar. Mau nggak? Gua langsung hidup. Barat tadi. Nice team. Lihat lar posisi lar. Oh. Aman, Bok. Nice, Mon. Gua tele. Nggak apa-apa, Mon. Pick up. Gua tarik carry. Gotan, guys. Nice. Bisain. Turun. Belum masuk kerja. Aman. Go. Mati. Seolah udah ada ini ya, sinkronisasi aku bilangnya. Karena biasanya kalau kita ngomongin soal Lemon, dia tuh selalu melakukan inisiasi, tapi no follow up. Ya. Tapi tadi barusan kita lihat kayak, gak apa-apa Mon. Iya. Gua backup. Itu kayak ada jawaban tersendiri gak sih setelah kita melihat mungkin 5 minggu perjalanan setelah Lemon menjadi XP laner dan starting line up dari RRQ. Dan bahkan hitungannya mereka semua tuh nggak expect hal itu terjadi. Iya. Expect the unexpected. Waduh. Apa artinya tuh? Menduga hal yang tidak terduga. Menduga hal yang tidak terduga. Itu dia dari Abed Ansel ya. Mungkin nanti akan dimunculkan ya ketika kita ngobrolin soal draft pick yang tadi biasanya kan ada muncul tuh quotes. Tapi jujur ya, key to success-nya pasti ada beberapa poin yang sempat kita obrolin tadi. Apalagi kalau kita ngomongin soal menangin match up gold lane. Ini kan begitu pentingnya peran cewek sebagai damage dealer dari Onyx ketika tershutdown. Ternyata bisa dibilang laning phase dari Skylar ini benar-benar sangat diunggulkan sekali di game yang bahkan game kedua tuh hampir menang. Cuma kan kemakan. Cukup smooth hitungannya ya, karena hitungannya kita lihat Skylar di 2 game awal. Game pertama dapat kesempatan pakai dari Cloud-nya. Game kedua sempat ditahan sama tim Onyx. Dan di game yang ketiga agak dikasih cewek.本に書いてあげるわ。
界に広めないといけない話がたくさんある。必要なものがあればおっしゃってください。神秘的な場所ね。
Mantap. Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this in my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain. Game of survival. Anytime or place. Watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own. Never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no. I got no rival. 오. 巨大な魔力私の試練に挑戦する簡単だったわね。神秘的な場所ね。何か入り用ですか？我らは光の匂いを感じられるのじゃ。
逃げられるものなら逃げてみろ。 They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. 聞け。 Why they snoozed on me? I was seizing opportunity. I don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Sorry. Buy my shit, I want percentage. Yeah. Put you in your mind like fuck your dentist. Yeah. You never had a chance like an abortion. Fuck it, you don't wanna play with me. Took it to a place they never thought he could. 何かあったのでしょうか。 Now I got some confidence, they call me cocky. 大変だ。 Find myself so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to let down. And I feel the spirit 魔法をお見せしましょうか。 魔法は森を守るために使う。こっちです。 魔法は森を守るために使うべきです。 人生を説明するなんて難しいよ。必要なものがあればおっしゃって。何か入りようですか？ 「
エルフらしい生活をしなければならない。Fight for my attention, for your ascension, you must prove. 'Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream may come true. 料理に興味があるなら、美味しいレシピを見てみます？Game over. メルバです。魔法団を率いています。料理に興味があるなら、美味しいレシピを見てみます？エルフらしい生活をしなければならない。
料理に興味があるなら、美味しいレシピを見てみます？ちょうど整備が終わったんだ。いつでも出発できるよ。Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Say I'm dangerous 'cause I forgot that
Cilak, Onyx ulat. Apa ini? Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.
風向き良好。今回はどこ行くの？ Let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground, running. 料理に興味があるならsakit sampai Stay for someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word, but we're running out of time. We were doing alright, holding on. siapa tahu aneh bintang 2 aku さっさと立ち去れ。 mau 50.000 satu aku 50.000. 料理に興味があるなら美味しいレシピを見てみます？料理に興味があるなら美味しいレシピを見てみます？何か用か？料理に興味があるなら美味しいレシピを見てみます？
料理に興味があるなら、美味しいレシピを見てみます？エルフはエルフらしい生活をしなければならない。あ、この足は、気に入ったぞ。俺の矢は外れない。私は大丈夫です。何か用か？俺の矢は外れない。何か用ですか？日差しが暑い。
エクさん、何かどうですか？日差しが。私は大丈夫。私は大丈夫。何の用？何か用ですか？私は大丈夫です。我らは光の匂いを感じられるのです。何か用ですか？ベルバです。魔法団を率いています。
切に素晴らしい実力ですね。取引は信頼が命だ。エルフらしい生活をしなければならない。ちょうど客が来たな。
見つかりません。You're coming after me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fall. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain, game of survival. Place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no. Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. 何か用ですか？ Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain, game of survival. Let's 祖父の事態を乗り越える術を知っておくべきだ。必要なものがあればおっしゃってください。風
回はどこ行くの？エルフらしい生活をしなければならない。光あるところには山も。俺は多くの恵みを与えてくれます。何かお困りですか？ここを守らないと。どうしたんですか？
は大丈夫です。何かお困りですか？我らは光の匂いを感じたレベルじゃ。はあ、こんなことになるとは。おらないと。森は多くの恵みを与えてくれます。ここを守らないと。もうすぐ出発するけど、準備はできた？
苦労を受けて吹雪にまみれている。Have you ever played with a queen? Not till you met me. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate? Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure?寒くないのか。ブルレンスには伝承が多い。今日は何の研究をしよっかな。Really good.
Oh 35, oke. Bentar. Terus. Baik. Sama. Hapus semua efek baik pada musuh. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Biasa. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Oh. But I'm just getting started on my
gitu. Banyak. Hmm. ここにいたらバカになりそう。 Ya Allah.今日は何の研究をしよっかな。 Something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, rolling on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all the world with no light coming in, bending before we break. Don't you know you and me, we can run away. Koko ここにいたらバカになりそう。 Counting down the days.
定評って聞いたことある？Sorry. Hmm. 今日は何の研究をしよっかな。他の島の話を聞かせてください。フルレンスに来たんだ。
なんだ気になるのかどう感情は識別されないんだな。気になるのか気になるのかJawaban artinya yang mau beli hanya diunjuk 50.000 aja untuk satu waktunya. Gua nak bintang 5 ratusan pembeli. Ayo tinggal itu bisa pakai GoPay, Shopee, transfer, ini juga bisa transfer気になるのか dapat itu bayarnya juga boleh langsung.気になるのか 実験台になる現実の時代が来るはずだなんだ
universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide Kali away the guys, things you're feeling. nih gue kayaknya mau mundur dulu. Gue kalau tadi kenapa sih? There's a universe inside Oh ya, kita dulu ya. Hai. you never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes.
Look back and tell me what would you. It's hard to change the evolution. Once you shake the ground, you're feeling moving with the revolution. If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? We're too great to be landed. We're too great to be standing. They never gonna stop us, fly at 'em like choppers, better took those risks, go butt 'em up, fist, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always get a feeling that I won't deny that work, never could die, look in my eyes, I'm on the rocks, rise. Rise, cutting my size, trying to make sense of it all comprised. Yeah, highs, spinning these skies. Never stuck down, feeling paralyzed, but I'm up now. We all too late to fall. Yeah, anyone that's coming up, I lift them all. Never look down when it's risk involved. They got guts, got a lot, I gotta risk it all. Ain't got no feelings, we just flowing. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple million now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name all around the world like an explosion. We are the apocalypse and a pair that keeps us floating. As we fly above the stars, the hype won't scare us falling. So rise up. We're too great to be landed. We're too great to be standing. They never gonna stop us, fly at 'em like choppers, better took those risks, go butt 'em up, fist, we fire starters, let's go, one out of a million will reach those heights, always get a feeling that I won't deny that work, never could toss, look in my eyes, I'm on the rocks, rise. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival.
Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own. Never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no. I got no rival. When I let you go, let's just pull you closer. I can't understand where it came from, but you got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you gave to me. Loosening my grip as pulled you into me. When I let you go, it just pulled you closer. It's a long departure. It's a long departure. Before I see you again, before it all makes sense, but I can't hold you back. And I still don't understand where it came from, but you're back in with the passion. I'm awake with the flame in a hailstorm. I'm back in, I gotta have it. Everything to do with what you gave to me. Loosening my grip as pulled you into me. When I let you go, it just pulled you closer. It's a long departure.
They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. I don't know what to do with me. I can go on like I'm in puberty. The millions in my blood, there ain't no ruling me. Going for the top, this is a mutiny. Shit, I want percentage. Put you in your mind like fucking Dennis. You never had a chance like in a portion. Fuck you don't wanna play with me, this forfeit. Oh shit, if you were placed, they never thought he could. Not a lone wolf is running up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Like a fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am unpredictable, I cannot fuck with you. I cannot follow rules, let's be uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. I don't know what to do with me. I can go on like I'm in puberty. The millions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Don't know what to do with me. I've been tempted by the darkness, telling me what I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to lay down. And I feel the spirit guiding, telling me not to hold on to every promise I've been praying for tonight. I hold on to every garment, want to run out tonight. The shadow rises and walks with the valley, but I won't let nothing take my heart. I recognize the powers as they rally, call the names, I break them one by one and face the fear. And I hear the voice of an angel telling me not to lay down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for.
Fight for my attention, for your attention. Cause if you can find it, you can find it, you let it move. Make way for the genie. Game over. I want your devotion, all your emotions in my hand. I want your obsession, every affection, boom, boom, man. And if you define me, you won't survive me, you'll be there. 'Cause I am the giant, I am the diamond bottom. Sama ini deh. Oh. Yes. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate? Pleasure. Okay, listen,
Minum lah. Deadlock lah. Where do you go? And I hear the voice of an angel telling me not to let down. And I feel the spirit.
selesaikan pertandingan. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me royalty. Ada ya kayak nyoba ya, namanya orang nyoba ya kan, siapa tahu berhasil. Kalau berhasil alhamdulillah, jadi nambah pemasukan kita ya kan. Hajime mas. Hajime mas teh. Hajime. Sakit, waduh, ini kita aduh, oke. Ini ada yang jadi pengepul. Masih tapi woi udah lah, jangan gitu bisa. Oh ngajak yang paling lama lagi. Sorry. Ampun lah, woi. Itu sakit anjir. Anjir, lagi. Kiroku sareta ichi kara hajimemasu. Anjir. Sama aku mati. Dekat-dekat dia sih, gitu-gitu.
端子のマナが足りません。射程距離が足りません。使用できません。射程距離が足りません。究極型ゲージが足りません。使用できません。Aduh, ya salam. Tadi dikit lagi loh, sumpah. Deket banget. 記録された位置から始めます。 Deket banget sih.記録された位置から始めます。
士のマナが足りません。召喚士のマナが足りません。射程距離が足りません。簡単だったわね。記録された位置から始めます。射程距離が足りません。記録された位置から始めます。射程距離が足りません。使用できません。
記録された位置から始めます。使用できません。簡単だったわね。記録された位置から始めます。
簡単だったわね。Interactive. Gue kenapa bisa? Leave behind your own deception. Sell until the end of the day. There's a universe inside you. Your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. There's a universe inside you. You've So let the universe accept you, 'cause that's the way it's meant to be. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You better start rising. Did you think you could change the stars? Shut the gates, but they are. Look back and tell me what we're doing. Things are about to change the evolution. Won't you take the ground you're feeling
dia orang ini idiot. Anjir. Ayo bro, ini menjadi viral siap. Ini bisa ngambil lanjut dulu. Ada proses. Ini operasi satu kali. Sini. Itu apa ini? Ini apa ini? Yo, de que matou.
撃がありません。使用できません。I can't understand where it came from, but you got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, I wanted everything to do with what you gave to me. Loosening my grip as pulled you into me. When I let you go. Before I see you again, before it all makes sense, but I can't hold you I'm back in, I gotta have it. Everything to do with 簡単だったわね。Kocak nih. Anjir. Apa? Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Shit, I want percentage. Put you in your mind like fucking Dennis. You never had a chance like an abortion. Broken. You don't wanna play with me, that's forfeit. Shit. Took it to a place that never thought he could. Now the lone wolf is rounding up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Like a fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable. I cannot fuck with you. I do not follow rules. Makes me uncomfortable. I got all this passion and desire. Force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They were sleeping, they were snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me.
Find myself so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to let go. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for. Like I hold on to every garment, won't surrender, not tonight. The shadow rises and I walk through the valley, but I won't let nothing take my heart away. I recognize the powers as they ready. Call the names, I break them one by one and face to face. And I hear the voice of an angel telling me not to let go. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for. Like I hold on to every garment, won't surrender, not tonight. Oh, kamu. Aduh, lagi sini lagi. Fight for my attention, for your ascension, you must prove. 'Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come true. Have you ever played with a queen? I can show you what I mean. I can make you feel free. I got you in another way.
Never tuh never. Gini dong. Oh, ada sisi loh. Sini. Gitu. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate? Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps. My city, she never weeps. My city, she keeps me Bang, berkembang dulu. Lepas nih. Pasti mereka style-nya. Bagus ya. Bisa pilih. Where do you go when your heart with a fever? Won't you scroll but you won't leave her? Boleh sih. Here we are, all the freaks and believers, all the sweet neon dreamers. Oh, my city. Mengambil senjata sini. Oke.
Say I'm good, hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. Love, love. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me royalty. Say I'll say just 'cause I forgot that cage. Just know I will sit and take it. No, no. They let me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me royalty.
They'll be calling me, they'll be calling me royalty. 日程が記録されました 簡単だったわね 日程が記録されました 簡単だったわね Something to let it go to waste. With everything that is taken, I think I'll take it all back. We were日程が記録されました 簡単だったわね Forward break
日程が記録されました。簡単だとね。日程が記録されました。簡単だったわね。I'll give you everything, all that and more you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with paper crowns. Out of a fortress with paper ground.
日程が記録されました。日程が記録されました。There's the universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. You should never have to inside you.
So much more than we can hold. See if I know. I hope you're feeling what I got. There's a universe inside you. There's a universe inside you. Why are you pushing it away? Leave behind your own deception. And until heaven and day. There's a universe inside you. Your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. Well, it's more than endlessly. There's a universe inside you. You've gotta give it right to me. So let the universe excite you. 'Cause that's the way it's meant to be. Calm before the storm. Things aren't as they were before. Did you think you could keep us out? Shut the gates and leave us alone. Started crazy. Can you hear this? Can't stop us now. Things are about to change like a revolution. If you shake the ground, feel away. Need to lose sight. Ground beneath your feet. Victory's on our minds. It's our time to
記録された位置から始めます。簡単なとこね。記録された位置から始めます。簡単なとこね。Can't stop me now. I got no right.
survival. I'ma find my way through the blood and pain, game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got no, I'll be standing on my own. Never gonna take my phone. 記録された位置から始めます 記録された位置から始めます 簡単になったよね They were snooze on me. I was thinking about food to eat. Why they sleeping, why they snooze on me? I was seeing opportunity. I don't know what to do. I keep going hard like I'm in puberty. Players in my blood, they really coming for the top. Usually.
Shit, I won't finish. Put you in your mind, I fucking you never had a chance like in the market. Fuck it, you don't wanna play with me, the forfeit. Shit, if it was nothing else, I could. Now that I know what we're sounding like a Bollywood. Now I got some confidence to call me cocky. Stick your fucking dagger in the eye, I feel like Rocky. I am uncomfortable. I cannot fuck with you. I do not follow rules. Make me uncomfortable. I got all this passion and desire. Force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They were sleeping, they were snoozing on me. I was dreaming of a fool to eat. Why they sleeping, why they snoozing on me? I was seizing opportunity. I don't know what to do. I keep going hard, I'm in puberty. Billions in my blood, there ain't no fooling me. Coming for the top, to say I'm mutiny. Don't know what to do.
Rain over. The game over.日程がブロックされました。簡単だったわね。Love affection. Okay. Nhị Trang đã được xem nó sạch. Anh đã rồi. Ini ada yang beli apa ini akun gue itu tuh. Starter tuh 2 biji. Ada 1. Itu bagus. Main untuk starter. Nhị Trang đã được xem nó sạch.簡単だったわね。
日程が記録されました。簡単ならそうね。日程が記録されました。簡単だそうね。
Just 'cause I forgot that cage is why I didn't take it. No. Every time I break it, just more things happen. Don't Yukiがブロックされました。簡単ならばね。Apa sih? Yukiがブロックされました。簡単だったわね。
Everything that's Meetingがプロされました。Ini apa? Dari sini. 簡単だそうね。日程が記録されました。簡単だったね。
記録された位置から自分にYa, 簡単だったわね。ini di sini. Take what you want from me. I'll give you everything. All and more you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with famous crowns. Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with paper crowns. With paper crowns. Sini.
universe inside you. Why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you, your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. Well, it's fun and maybe so. There's a universe inside you. You've gotta give it room to breathe. So let the universe excite you, 'cause that's the way it's meant to be. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear this sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. これ以上進行できません。 With the ground beneath your feet, the whisper in the tree. Do you feel us watching? Hunger in our eyes, victories on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. With the revolution. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. With the revolution. If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? I'm too great to be landed. これくらいの寒さは平気ですよね。 他の島の話を聞かせてください。暖かいでしょ？これくらいの寒さは平気ですよね。 Can
of the ocean. I'm a couple million now, I'm causing a commotion. I've been coasting, my name around the world like an explosion. 世界には未知の召喚獣がいます。 We are the apocalypse and a thread that keeps us floating as we fly above the stars. The night won't scare us falling. So fierce. I'm too great to be landed. Way too great to Flying by them like choppers, better took those risks. Hold one of my fists, we fire starters. One of them a million will reach those heights. Always get a feeling that I won't deny that work. Never can pass. Look at my eyes, I'm on the rock spot. ちょうど整備が終わったんだ。いつでも出発できるよ。Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain, game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. ちょうど整備が終わったんだ。いつでも出発できるよ。 Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain, game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own, never gonna take 世界には未知の召喚獣がいます。 watch 'em run away. I got no rival. When I let you go, I just pull you closer. I can't understand
from, but you got it, my got it. It began in the land of the sand, so I fought it, I wanted it. With what you give to me, 世界には未知の召喚獣がいます。Before I see you again, make sure it all makes sense. But I can't hold you. I still don't understand where it came from, but you're back in with the passion. I'm awake with the pain and I held strong. I'm back in, I gotta have it. Everything to do with what you give to me. Loosening my grip as pull you into me. When I let you go, just pull you closer. It's a long departure. 我々は影です。レオドラゴンの目的は何？めんどくさい。みんな怪しい。空から手がかり落ちてこないかな。They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. ディアスさんを信じましょう。Hey, you buy my shit, I want percentage. Yeah. Put you in your mind like fuck your business. Yeah. You never had a chance like an abortion. Broken. You don't wanna play with me, that's forfeit. Oh shit. Get you a place that everybody could. Now that nobody wants to sign up from Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. 明日の自分が頑張ってくれるさ。隠された真実があるはずだ。They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. 何かある？血の匂いがする。
怪しいんだ。みんな怪しい。The shadow rises and walks through the valley, but I won't let nothing take my heart away. I recognize the powers as they rally. Call the names, I break them one by one and face to face. And I hear the voice of an angel telling me not to. 気をつけるんだぞ。 伝説に取りつかれないようにね。他の島の話を聞かせてください。 Fight for my ascension, for your ascension, you must prove it. 'Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come true. Have you ever played with a queen? I can show you what I mean. I can make you feel free. I got you in another way. ちょうど整備が終わったんだ。いつでも出発できるよ。 Game over.
もうすぐ出発するけど準備はできた？ Where do you go when your heart's with a fever? Won't you scroll, but you won't leave her? Oh, here we are, all the freaks and believers, all the sweet neon dreamers. Oh, my city. Oh, 他の島の話を聞かせてください。Apa? Oh, 他の島の話を聞かせてください。寒くないの？錬金術師になりたい。他の島の話を聞かせてください。Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target now.
寒くないのか寒くないのか Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, 寒くないのか till the battle's won, till kingdom come. 錬金術師になりたい Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me. Pakai kartu bayaran. Engine 術師になりたい Katanya sejam 30.000. Oke, Engine 術師になりたい 寒くないのか 寒くないのか 錬金術師になりたい 錬金術師になりたい They'll let me put that, I guess I'll never learn.
Masuk. Stay. メテスに会いたいな。 エージェントとしてになりたい。 Dari mana aja ya? Iya, atas. Besar, sini. Sini. Aduh. Sini. Pas. Tuh. Cuma. Cuma tas ya. Cuma. Pas.
300 ini slot. Jadi 600 murah loh ya. 10. Instant. Kayaknya jangan dulu ya guys. Jangan dulu ya guys. Udah 7 jam online-nya. Besok malam jam besok aja nggak bisa lihat. Kalau bisa streaming. Oke guys, gitu aja untuk hari ini. Makasih semuanya untuk yang mampir nonton, buat yang lainnya juga makasih. Assalamualaikum.